Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2291, Amarah. Madeline perlahan bangkit. Gerakannya anggun dan anggun, sikapnya juga sama. Dia benar-benar bergerak seperti permaisuri dunia, dan itu adalah gelar yang memang pantas dia dapatkan. Udara di sekelilingnya telah matang dalam beberapa ratus tahun terakhir. Udara itu menyimpan ketajaman yang tak dapat disembunyikan, selain rasa percaya diri yang tak tersamarkan yang hampir mencekik. Bahkan ketika dia merasakan kebangkitan sang entitas, selain sedikit cemberut, ekspresinya tidak banyak berubah sama sekali. Seolah-olah bahkan jika hal seperti itu terjadi, dia masih merasa bahwa dia dapat mengatasinya. Dia baru saja berdiri ketika beberapa aura berkumpul padanya. Madeline mendongak dan mendapati Ri, Clara, Amporae, Jade dan Luna. Di mana Alona kecil? Tanya Madeline, kerutan di dahinya semakin dalam. Keempat wanita itu saling berpandangan tak berdaya setelah mendengar kata-kata itu. Dia pergi menyerang Sapientia lagi. Luna akhirnya menjawab. Ada sedikit nada putus asa dalam suaranya dan bahkan lebih tidak berdaya. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk mengendalikan putri kecil mereka ini, dan seorang gadis yang merindukan ayahnya mungkin merupakan mimpi buruk terburuk bagi Sapientia saat ini. Madeline mendesah. Sapientia tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia terus memusuhi mereka seperti ini, binatang buas yang terpojok akhirnya akan membalas. Meskipun mendengar perkataan Madeline dan memahami asal-muasalnya, para wanita lainnya tidak menanggapi. Mereka semua memahami kemarahan Alona dengan sangat baik, karena mereka merasakan kemarahan yang sama. Mereka semua ingin meninggalkan dunia fana dan pergi ke sisi Dion. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa. Jika mereka pergi begitu saja, dunia fana akan tamat. Tidak akan ada seorang pun yang tersisa yang dapat menghadapi bencana yang akan datang. Ditambah lagi, bahkan jika mereka pergi ke alam abadi sekarang, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan Dion dalam waktu singkat. Alam abadi sangat luas dan lokasi tempat mereka akan diteleportasi akan acak. Bahkan jika itu adalah suami mereka, akan butuh waktu baginya untuk menjadi terkenal, bukan? Hanya saat itulah mereka akan merasa sedikit lebih mudah untuk menemukannya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa, apalagi terkenal, Dion telah mengubah alam abadi menjadi negeri yang kacau. Namun, bahkan jika mereka tahu ini, alasan pertama masih tetap kuat. Dia benar-benar tidak puas setelah berhadapan dengan Emites. Bibir para wanita berkedut ketika mendengar kata-kata Ri. Berurusan dengan, apakah itu yang seharusnya mereka sebut? Itu lebih seperti pembantaian, pukulan yang terus-menerus, tanpa henti, dan biadab. Itu sampai pada titik di mana dia menyembuhkannya ke kondisi puncaknya, hanya agar dia bisa menendang pantatnya lagi. Kedengarannya seperti komedi spesial, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Sudah lama para wanita takut Alona akan kehilangan akal karena amarahnya. Saat itu, jika mereka semua tidak bekerja sama untuk menahannya, dunia fana mungkin telah hancur bahkan sebelum The Entity hampir terbangun. Bahkan dengan sikap memohon mereka, baru setelah Alona mengunjungi penjara The Entity dalam upaya membunuhnya sebelum dia sempat terbangun, dia akhirnya menjadi tenang. Meskipun dia tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi saat itu, jelas bahwa dia telah kembali dengan kegagalan. Setelah itu, dia mengarahkan amarahnya kepada Sapientia. Namun, jelas terlihat bahwa dia merasa tidak berdaya. Dia ingin membuat Emites mati karena menyesal karena berani bersekongkol melawan ayahnya seperti itu. Tetapi dia menjadi begitu kuat sehingga Emites menjadi lemah sampai-sampai mengalahkannya tidak memuaskan. Dia ingin pergi menemui ayahnya setelah membalas dendam, tetapi dia tidak bisa pergi karena The Entity. Dia ingin membunuh The Entity agar dia bisa mengejar ayahnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Itu adalah pukulan demi pukulan bagi seorang gadis muda yang telah dimanja sejak masa mudanya. Meskipun Dion bersikap keras padanya dalam hal pelatihan, dia tidak pernah mempermasalahkannya karena ayahnya masih di sisinya. Semua rasa sakit fisik di dunia tidak membuatnya gentar. Namun, ini berbeda. Dia ingin bertemu ayahnya, tetapi dia tidak bisa. Dan, perasaan menyesakkan seperti itu membuatnya marah. Sekarang, sasaran kemarahannya, Sapientia, mengurung diri di alam semesta mereka seperti tikus yang ketakutan. Dan, di luar dugaan Alona, dia tidak dapat menghancurkan formasi yang berfungsi sebagai cangkang kura-kura mereka. Sekarang, dengan kekuatannya, menghancurkan seluruh alam semesta tidak akan membutuhkan usaha sebanyak itu lagi. Namun, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu hanya demi menyingkirkan Sapientia. Dan, karena formasi mereka dapat bertahan dari serangannya, ada kemungkinan bahwa bahkan jika dia menghancurkan alam semesta mereka, mereka akan baik-baik saja. Jadi seperti ini, sebuah lingkaran setan dimulai. Setiap kali Alona merasa terkekang hingga hampir meluapkan amarahnya, ia akan menerobos ruang untuk muncul di wilayah Sapientia,
melampiaskan seluruh amarahnya. Dan, setiap kali, itu akan berakhir dengan kegagalan dan ia akan kembali, kebenciannya mendidih tanpa ada jalan keluar. Di seluruh alam fana, pada saat itu, orang dapat melihat pemandangan keindahan tiada taraf yang berdiri di atas langit. Rambutnya terurai bagai warna merah platina yang mempesona. Matanya, meski hijau keemasan, diwarnai merah tua yang berasal dari lubuk hatinya. Gaunnya berkibar di langit saat dia melancarkan rentetan pukulan ke penghalang yang terbentuk dari perisai energi heksagonal. Dengan setiap pukulan, sepertinya alam semesta di sekitarnya akan runtuh, apalagi planet yang dikelilingi perisai energi itu. Dengan mata merah karena marah karena kegagalan lainnya, si cantik yang tak tertandingi itu membalik telapak tangannya dan sebuah cahaya keluar dari perutnya, membentuk sosok pria setengah mati dengan penampilan biasa. Bentuk yang lain, kata si cantik yang tiada taraf. Suaranya begitu menenangkan, bahkan dalam kemarahan, suaranya seakan menenangkan hati. Namun, bagi lelaki yang setengah mati itu, ia gemetar tanpa henti. Dari sorot matanya yang masih penuh tekad, orang bisa tahu bahwa ia masih ingin melawan. Bahwa ia masih berpegang teguh pada harga dirinya, tetapi ia tidak bisa mengendalikan respons fisiologis tubuhnya sendiri. Ia tidak menggigil dan gemetar karena ia secara sadar merasa takut, ia melakukannya karena tubuhnya mengenali ancaman yang tak terbantahkan di hadapannya. Pemuda itu tak lain adalah Emites. Ia mengira setelah mengusir Dion, ia akan bisa pulih perlahan dan membalas dendam. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan keluarga Dion. Setelah beberapa saat, dia merasa terlalu malu untuk mengincar mereka. Dia malah menegaskan kembali hati daunnya dan tekadnya untuk mengalahkan Dion. Benar, dia akan mengabaikan keluarga Dion dan istri-istrinya. Jika ada bahaya bagi keluarga Dion, itu pasti dari Sapientia sebagai sumbernya. Dan, tidak diragukan lagi bahwa Sapientia akan bergerak. Namun, siapa yang tahu bahwa tepat saat ia telah pulih sepenuhnya dan siap mempersiapkan transendensinya, Alauna akan datang dan menemukannya dalam keadaan marah. Dia tidak hanya mengalahkannya, tetapi dia juga mempermalukannya, bahkan sampai menyembuhkannya kembali ke puncaknya beberapa kali, hanya agar dia bisa terus melampiaskan amarahnya. Dan sekarang, dia tak lebih dari sekadar boneka tempat dia melampiaskan amarahnya. Sambil menggertakkan giginya, Emites menuruti perintah Alauna, tekadnya semakin membara di dalam hatinya. Ia akan membalas dendam suatu hari nanti. Dengan satu pikiran, sayap platinanya yang besar muncul di punggungnya sekali lagi, membentang ratusan mil ke kiri dan kanan. Bahkan dalam keadaannya yang menyedihkan, sayap itu masih menyimpan keindahan dan keagungan yang tak tersamarkan yang membuat Ki di sekitarnya bernyanyi dengan gembira. Namun sesaat kemudian, mereka dicabik-cabik dan diikuti oleh teriakan yang mengerikan dan menyayat hati, yang kedengarannya tidak ada bedanya dengan suara babi yang sedang disembelih. Darah mengalir deras dari punggung Emites. Rasa sakitnya bahkan tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menyiksa. Sayapnya terhubung ke semua jalur meridian tubuhnya. Jika sayapnya tercabut seperti itu, terutama dengan seberapa kuat meridiannya, rasanya seperti tendon dan ligamennya tercabut. Meskipun dia berteriak, Alauna hampir tidak bereaksi sebelum melemparkannya kembali ke dunia batinnya. Ketidakpeduliannya sangat membebani dunia, menstabilkan fluktuasi dan memusatkannya seolah-olah dia telah menjadi karakter utama eksistens. Dia mengayunkan dua sayap besarnya seperti dua pedang dan mengalihkan perhatiannya ke arah planet Sapientia sekali lagi. Amarahnya memuncak saat dia mulai mengayunkan sayap Emites dengan liar seolah-olah mereka adalah dua sabit kematian platinum. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2292, jadi apa? Amarah Alauna kecil seakan tak berujung. Seperti badai yang membelah langit, kekuatan serangannya seakan tak mengenal batas. Kekuatan yang dimilikinya telah lama meninggalkan jangkauan alam fana. Namun, berkat bakat yang diperolehnya dari ibunya dalam mengendalikan energi, kemampuannya menyembunyikan kekuatannya dari surga bahkan melampaui ayahnya. Alhasil, meskipun telah melangkah ke sisi ketiga, surga masih belum menolaknya. Kini, seluruh kekuatan itu, seluruh kekuasaan itu, sepenuhnya terfokus pada Sapientia, melepaskan luapan amarah tak terkendali yang mengguncang surga itu sendiri. Mungkin orang lain sudah menyerah. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak menyebabkan satu goresan pun pada formasi besar itu. Namun, idolanya adalah ayahnya. Dia tidak bisa tidak berpikir setiap kali dia berpikir untuk menyerah. Apakah ayahnya akan melakukannya? Apakah dia akan meredakan amarahnya dan menundukkan kepalanya kepada kelompok pengecut ini? Setiap kali dia memiliki pikiran seperti itu, tekadnya akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. 10 tahun, 100 tahun, 1000, sejuta tahun. Tidak masalah, akan tiba saatnya dia memecahkan formasi ini. Di dalam markas Sapientia, beberapa tatapan muram tertuju pada Alauna. Mereka adalah pakar teratas dari klan mereka.
Sebelum munculnya kekaisaran fana, mereka berhak memandang rendah semua makhluk hidup di alam fana. Bahkan ketika klan Nephilim dipandang sebagai yang terkuat di mata publik, mereka melihat mereka tidak lebih dari sekadar pertunjukan badut berjalan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin tetap berada dalam kegelapan, apakah mungkin bagi mereka untuk menyandang gelar seperti itu? Hanya ada satu orang yang tampak tenang selama itu semua. Ketika rencana mereka untuk menggunakan Sprite guna menculik Alauna gagal, dia tidak banyak bereaksi. Ketika Dion membunuh jenius terhebat dalam sejarah klan mereka, Aritzia, dia tidak banyak bereaksi. Bahkan setelah ratusan tahun dipermalukan oleh Alauna dengan cara seperti itu, dia tidak banyak bereaksi. Pria ini duduk di singgasana utama Sapientia dengan ekspresi apatis. Ia melihat Alauna melancarkan serangan bertubi-tubi pada formasi mereka tanpa kebahagiaan maupun kemarahan yang tampak di matanya. Kesejukan iris matanya yang keemasan, rambut dan jenggotnya yang hitam pekat dan terawat, bentuk wajah tampannya yang terpahat sempurna. Ia tidak dikenal dunia tetapi dihormati hingga tergila-gila oleh Sapientia. Dia adalah kaisar mereka dan ayah mendiang Oser, Saerus Sapientia. Bahkan saat para tetua di sekitarnya merasa marah karena diperlakukan begitu saja oleh seorang gadis kecil, dia sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Bertahun-tahun yang lalu, Alauna dan Luna telah melakukan perjalanan ke wilayah mereka bersama-sama hanya untuk menemukan bahwa Sapientia sedang menderita pertikaian internal yang hebat. Mereka tampaknya telah terpecah menjadi dua kubu, yang masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. Saat itu, Dion telah meramalkan bahwa mereka yang menentang agenda utama Sapientia akan mati. Mereka tampak seimbang di permukaan, tetapi mata Dion jauh lebih tajam dari ini. Seperti yang diharapkan, hanya beberapa ratus tahun kemudian, tidak ada tanda-tanda pertikaian internal yang terlihat. Sapientia telah ditempa menjadi pelat logam padat. Meskipun dikepung oleh Alauna seperti itu setiap hari, tidak ada seorang pun yang melangkah maju dengan pikiran untuk menyerah. Hasil seperti itu hanya dapat dikreditkan kepada satu orang. Pria tunggal ini di sini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika istri-istri Dion bertindak untuk menyelamatkan orang tua Madeleine dari pemusnahan bersama seluruh faksi mereka, mereka hanya punya beberapa kata untuk menggambarkan pria ini. TDK terduga. Tentu saja, jangkauan pemahaman orang tua Madeleine terlalu terbatas. Pada akhirnya, mereka hanyalah ahli formasi Dao. Jangkauan kata-kata mereka terbatas dan visi mereka sempit. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dunia mengetahui kebenarannya. Sepertinya sudah waktunya. Para tetua Sapientia terkejut mendengar suara itu. Dari awal hingga akhir, pria di atas tahta itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, saat dia mengatakannya, suaranya yang lembut seakan-akan memenuhi seluruh kenyataan. Sebelum seorang pun sempat bertanya apa maksudnya, hal itu terjadi. Dong, di langit, ekspresi Alauna berubah drastis. Ia hampir tidak punya waktu untuk menyilangkan kedua sayap platinum besar di dadanya sebelum tentakel hitam melesat keluar dari kehampaan dan menyerangnya. Dia terlempar, menabrak salah satu bulan terbesar planet Sapientia dan menembus sebuah planet di kejauhan. Dong, Sapientia menyaksikan dengan mata terbelalak. Awalnya, mereka merasa takut. Keberadaan apapun yang dapat melakukan hal seperti itu kepada gadis kecil itu jauh di luar jangkauan mereka. Setelah semua yang telah mereka coba lakukan selama beberapa ratus tahun terakhir untuk menghadapinya dan semua saudara dan saudari yang telah mereka kehilangan sebagai pembalasan. Mereka sangat menyadari kekuatan Alauna. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Namun kemudian, mereka teringat kata-kata yang baru saja diucapkan kaisar mereka. Mungkinkah hal ini ada di pihak mereka? Berpikir sampai ke titik ini, mereka mulai bersorak seperti orang gila. Haha, Beringer, kau lihat dari atas sana? Pelacur kecil yang merenggut nyawamu itu akhirnya menerima balasan setimpal. Kata-kata yang bernada serupa yang telah lama membusuk di dalam hati mereka mengalir keluar seperti air yang menerobos. Mereka sama sekali tidak seperti klan orang-orang terpelajar yang mereka akui. Setelah dikekang begitu lama, emosi yang memuncak tidak dapat lagi mereka kendalikan. Satu-satunya yang, sekali lagi, tidak bereaksi, adalah Kaisar Saerus Sapientia. Baginya hal seperti itu wajar saja, seolah semuanya sudah ada dalam telapak tangannya. Makhluk itu perlahan mulai terlihat. Di bawah tatapan kaget Sapientia, seekor binatang yang bahkan lebih besar dari seluruh planet mereka terbentuk. Ia memiliki mata tunggal yang besar di bagian tengahnya dengan pupil yang bercelah vertikal seperti mata ular. Mata itu tampak seperti ukiran batu permata dan mutiara merah delima, sedangkan pupilnya gelap seperti lubang hitam. Mata itu dikelilingi kabut hitam dari setiap sisi kecuali bagian depannya. Dari dalam kabut ini, jutaan tentakel panjang dan tebal seperti pilar melambai liar, masing-masing dengan kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah planet dengan sangat mudah. Jika Dion ada di sini, kerutan akan muncul di dahinya. Dia akan segera menyadari bahwa makhluk ini adalah Void Beast,
Binatang buas yang bahkan mereka yang berada di alam abadi memandangnya dengan ketakutan yang tak berujung tiba-tiba muncul. Binatang buas yang bahkan pasukan abadi mungkin tidak dapat mengalahkannya. Ruang dan kekosongan retak di bawah tekanannya seolah-olah beratnya terlalu berat. Alam fana itu tampaknya berusaha menolak keberadaannya, tetapi terlalu lemah untuk melakukannya. Alam fana itu hanyalah api yang sekarat di bara terakhirnya. Rupanya berurusan dengan makhluk seperti itu jauh di luar kemampuannya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit. Planet tempat Alauna menabraknya hancur berkeping-keping, melesat melintasi tata surya, dan bahkan mengirimkan rentetan serangan yang menghantam perisai energi heksagonal di planet ibu kota Sapientia. Dia tampak menyedihkan. Tubuhnya ambruk, darah mengalir dari wajahnya yang tadinya mulus, dan napas serta kinya tidak teratur dan tidak terkendali. Namun, matanya menyimpan api yang tak tersamar di dalamnya. Matanya menyala begitu terang sehingga bahkan lebih terang dari matahari di kejauhan. Luka-lukanya sembuh dengan cepat saat dia menatap mata tunggal makhluk hampa itu tanpa sedikit pun rasa takut. Darah ayahnya mengalir dalam nadinya. Yang paling tidak dia takuti adalah pertempuran. Bahkan, dia merasa bahwa dia akhirnya menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melampiaskan amarahnya. Rambut Alauna berkibar. Tak ada udara atau angin di sekelilingnya, tetapi api kinya yang membara seakan tak berujung. Sapientia terdiam. Mungkinkah setelah sekian lama, dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya? Baju zirah berlian biru kerajaan menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai kaki. Dia membuang kedua sayap di tangannya seolah-olah tidak ada gunanya, mengeluarkan sabit kristal yang memancarkan aura yang luas. Dalam sekejap mata, formasi 108.000 bintang muncul di sekelilingnya, kekuatan dan momentumnya terus berkembang. Pada saat itu, kesombongannya tidak kalah dari ayahnya. Abadi, jadi apa? Binatang hampa, jadi apa? Dia akan melihat berapa kali makhluk keji dan menjijikkan ini dapat mengayunkan sabitnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2293, tidak kalah. Niat bertarung Alauna kecil melambung tinggi. 108.000 bintang di sekelilingnya membentuk formasi rumit yang mustahil, memenuhi tubuhnya dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia normal. Kekuatan Sacaro, pembentukan bintang. Kemampuannya dalam memberi nama tidak meningkat sedikit pun selama beberapa abad terakhir, tetapi kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia tidak berhasil menembus aspek keempat, tetapi dia telah menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Keinginannya untuk melihat ayahnya lagi membara seperti api neraka yang membara. Tak ada jalan yang belum dijelajahinya, tak ada batu yang belum dibaliknya. Jika ada kesempatan untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya sehingga ia bisa tumbuh lebih kuat, mustahil baginya untuk tidak mempertimbangkannya. Formasi inilah yang menjadi tempatnya mendarat. Dulu, mengendalikan 10 bintang saja sudah sangat sulit. Bahkan saat itu, dia hampir tak tertandingi dalam ranah Dao. Tapi sekarang, dia mengendalikan ribuan bintang. Seperti Dewi Bintang, dia berdiri di tengah-tengah mereka dengan keinginan yang kuat untuk membantai, momentumnya masih terus dibangun. Dia meraung, sabitnya berayun maju dan menghancurkan ruang yang ada di jalannya. Dalam sekejap, dia berada tak terhitung tahun cahaya jauhnya. Di saat berikutnya, dia muncul di tengah tentakel binatang hampa, menebas dengan kekuatan dahsyat yang meledak-ledak. Anggota tubuh yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia terpotong satu demi satu. Namun, tampaknya kekuatan Little Alauna justru semakin bertambah. Bakatnya tak tertandingi. Jika dibandingkan dengan Dion sebelum ia melampaui dirinya di kehidupan pertamanya, ia telah melampauinya sepenuhnya. Satu-satunya alasan mengapa Dion dapat dianggap jauh melampauinya sekarang adalah karena pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Alauna kecil sempat mandek karena tidak mempunyai lawan yang sepadan, namun sekarang setelah ia menemukannya, potensinya melejit hingga ke taraf yang menakutkan. Kalau saja mereka yang berada di alam abadi tahu bahwa seorang manusia sedang bertarung melawan makhluk yang membutuhkan jutaan manusia untuk melawannya. Sungguh mengherankan reaksi macam apa yang akan mereka tunjukkan. Alauna terus-menerus dipukul mundur. Tubuhnya tampak hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah beberapa kali. Namun, setiap kali, formasinya akan menyala dan mengisinya dengan kekuatan, menyembuhkan luka-lukanya bahkan saat ia menyerang berulang kali. Tubuh Alauna meledak menjadi hujan api hitam yang kacau. Teriakan melengking dari binatang buas itu menghancurkan kehampaan, bahkan menyebabkan planet Sapientia bergetar hingga hampir runtuh. Alauna mendarat di mata makhluk hampa itu dengan kedua kakinya, ekspresinya berubah menjadi buas. Darah membasahi wajahnya yang tadinya halus, membentuk beberapa lapisan. Dia memegang ujung pupil makhluk hampa itu dengan satu tangan dan mengangkat sabitnya dengan tangan lainnya. Kilatan ganas terpancar di matanya saat dia mengayunkannya sekuat tenaga. Skri! 108.000 bintang di punggung Alauna mulai berputar dengan kencang. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 1000 bintang,
menyatu menjadi satu untuk membentuk matahari kolosal yang bahkan mengerdilkan sistem tata surya. Lalu, mereka menembak. Rentetan ki bintang yang belum pernah terkumpul di satu tempat melesat maju sekaligus. 108 bintang kolosal menyala dengan cahaya yang membara, memancarkan sinar energi tak berujung yang membombardir binatang hampa dari semua sudut. Mati saja untukku, Alauna meraung. Suaranya menggelegar bagaikan guntur, momentumnya melesat ke atas bagaikan gelombang yang menjulang tinggi. Untuk sesaat, tampaknya kata-katanya adalah hukum, tak tersentuh dan semegah surga itu sendiri. Sabitnya merobek mata makhluk hampa itu, menyebabkan semburan darah hitam busuk mengalir keluar. Namun, saat mereka bersentuhan dengan api Alauna, mereka terbakar habis. Pertarungan itu seharusnya sudah berakhir. Chaos Flames yang diwarisi Alauna dari ayahnya terlalu kuat. Jika mereka mengamuk di dalam tubuh, makhluk hampa atau bukan, makhluk seperti itu seharusnya sudah tamat. Ditambah lagi, meskipun alam manusia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan makhluk hampa, bukan berarti alam manusia tidak dapat menekannya. Tanpa kekuatan penuhnya, makhluk hampa seharusnya sudah tamat. Namun, pada saat itulah mata Alauna membelalak. Tanpa ragu, dia melesat maju, mencoba keluar dari jangkauan mata makhluk hampa itu. Namun, sudah terlambat. Sinar merah besar yang diameternya lebih besar dari diameter sebuah planet melesat keluar. Alauna sama sekali tidak sempat menghindarinya. Skri, awan malapetaka muncul di angkasa di atas binatang hampa. Udara hancur dan berputar, bilah-bilah ki spasial yang panjang mencambuk seperti hujan badai tropis. Binatang hampa itu dengan ganas menyerang awan kesengsaraan, menghantamnya dengan kekuatan murni. Seolah murka, awan-awan itu meraung dengan guntur dan menyambar dengan busur petir keemasan, membakar banyak anggota tubuh binatang hampa itu menjadi abu hanya dengan beberapa serangan. Akan tetapi, pada saat itulah mata binatang hampa itu, yang dengan cepat pulih dari hantaman sabit Alauna dan api kekacauan, bersinar sekali lagi. Sinar merah yang menghancurkan dunia lain meninggalkan pupil reptilnya, merobek langit dan masuk ke awan di atas. Diam kau, sebuah lubang muncul di antara awan-awan kesusahan. Lubang itu menyebar begitu cepat sehingga awan-awan itu tampak hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Di kejauhan, Alauna batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Matanya setengah terpejam, rasa sakit yang menyiksa tubuhnya meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika orang lain melihatnya sekarang, mereka akan bertanya-tanya mengapa dia belum mati. Kepalanya terkulai lemas, rambutnya menutupi wajahnya. Namun, yang benar-benar menyedihkan adalah kenyataan, tubuh bagian bawahnya telah hilang. Tak ada yang tersisa dari apa yang pernah ada di bawah pinggangnya. Salah satu lengannya berhasil memegang sabitnya, tetapi yang lain terputus di siku, tergantung lemas di sisi tubuhnya. Skri, binatang hampa itu menyerang lagi, menghancurkan sisa-sisa awan kesengsaraan. Ia benar-benar marah karena awan kesengsaraan yang biasa-biasa saja ini benar-benar menganggap dirinya mampu melukainya. Di alam abadi, nama Sacharo tidak begitu dikenal. Tidak seorang pun berani menyebut nama itu, dan setelah cukup lama berlalu, banyak yang lupa mengapa nama itu muncul. Pada akhirnya, tidak ada klan besar dengan nama itu dan klan tersebut telah lenyap seiring perjalanan sejarah, hilang dalam kumpulan mitologi dan legenda. Akan tetapi, ada orang-orang yang nama itu sangat berarti baginya, orang-orang yang bangga terhadap nama itu dan mengaguminya. Seorang Sacharo tidak akan kalah. Alauna bergumam pada dirinya sendiri. Napas Alauna yang terengah-engah benar-benar tenggelam oleh raungan binatang buas itu, tetapi tekadnya bagaikan api yang berkobar di tundra. Tidak peduli seberapa mengerikan prospeknya, senyum tipis mengembang di bibirnya saat ia mengingat kenangan tentang ayahnya. Ia adalah pria perkasa yang hanya butuh beberapa dekade untuk menaklukkan seluruh dunia fana. Namun, di dalam hatinya, ia hanyalah ayahnya. Pria yang paling memanjakannya. Napasnya perlahan mulai stabil. 108 bintang kolosal berkumpul kembali ke arahnya. Aliran ki bintang menjadi bergolak, dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Bintang-bintang benar-benar menyatu dengan tubuhnya, menjadi satu dengannya. Mustahil untuk membayangkan bagaimana benda sebesar itu bisa menyatu dalam tubuh seorang gadis kecil. Namun, tak lama kemudian, tubuh gadis kecil itu mulai mengembang. Pada suatu saat tingginya hanya 5-7, tetapi di saat berikutnya tingginya mencapai ratusan kilometer. Dibandingkan dengan makhluk hampa, dia masih terlalu kecil. Tetapi bahkan sekarang, dia masih terus tumbuh. Rambutnya berubah menjadi hitam legam, berkelap-kelip bersama matanya dengan api yang dapat membakar semua makhluk hidup menjadi abu. Begitu bintang-bintang menghilang, 108.000 benda langit lainnya muncul di sekitarnya. Namun kali ini, mereka adalah monster yang tampaknya ingin menelan semua yang ada di jalan mereka. Pada awalnya, ia menciptakan formasi bintang. Namun kini, sebenarnya ada ribuan lubang hitam, yang masing-masing dapat menghancurkan tata surya dengan sendirinya. Aku ingin menjadi sehebat ayah, tidak mengandalkan harta,
tetapi aku masih agak terlalu lemah. Sebuah mata muncul di telapak tangan Alauna. Itu tidak lain adalah mata kanan neraka, memancarkan aura yang menguasai ruang dan waktu. Tanpa ragu, Alauna mendorongnya ke rongga matanya, membiarkannya menyatu dengan matanya sendiri. Oh, masih hidup. Kaisar Saerus Sapientia tetap acuh tak acuh. Kekosongan itu hancur sekali lagi. Alauna bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang lagi ketika makhluk kehampaan kedua muncul. Alauna menatap ke arah dua makhluk hampa yang identik, tubuhnya sekarang sebesar puluhan ribu kilometer. Seorang Sacaro tidak pernah kalah, katanya lagi pada dirinya sendiri. Di alam abadi, pertempuran telah berakhir. Dion saat ini sedang melihat dunia kabut emas yang kebetulan merupakan tempat tinggal urat nadi spiritual tertua di alam abadi, namun, dia tidak menunjukkan kebahagiaan di wajahnya. Niat membunuhnya begitu mencekik sehingga bahkan kabut paling surgawi ini pun tidak berani mendekatinya. Sungguh klan Sapientia yang baik. Retakan hebat muncul di bawah kakinya, menyebar hingga ribuan kilometer. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2294, murid pertama. Dion tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia mengatakan bahwa indera keabadiannya telah melampaui alam sage spiritual ke-9, dia tidak melebih-lebihkan. Pada titik ini, bahkan penghalang antara alam abadi dan fana tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi pandangannya. Karena lipatan ruang yang khusus antara kedua bidang tersebut, setiap lokasi di dalam bidang abadi berjarak sama dari bidang fana. Akibatnya, selama jiwa seseorang mencapai ambang tertentu, mengintip ke dalam bidang fana memiliki kesulitan yang sama dimanapun Anda berada. Sayangnya, jiwa Dion masih sedikit kurang dibandingkan dengan masa lalu. Gambaran yang tersampaikan ke pikirannya kurang dan samar-samar. Dia hanya bisa mengatakan bahwa makhluk hampa entah bagaimana telah muncul di alam fana, dan dia juga bisa mengatakan bahwa surga telah berusaha menghapus keberadaannya tetapi tidak berhasil. Selain kedua fakta ini, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia bahkan tidak tahu bahwa putrinya sedang berjuang dalam pertempuran seperti itu. Namun, dia tidak perlu tahu ini untuk menjadi marah. Hanya ada satu alasan mengapa makhluk seperti itu akan muncul padahal tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Dion tidak menginginkan apapun selain menghancurkan kehampaan dan kembali ke alam fana saat ini, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jika dia dapat melakukan hal seperti itu, mengapa dia masih berlama-lama di sini setelah membangkitkan ingatannya? Tidak, bahkan lebih dari itu, mengapa awalnya dia merencanakan hasil kembalinya dia ke alam abadi? Jelas bahwa Junior, yang sebagian ingatannya telah dibangkitkan kembali. Tahu sebelumnya bahwa Dion akan dikirim kembali ke alam abadi. Kalau begitu, mengapa dia tidak pernah menghentikannya? Jelas, ada sesuatu di alam abadi yang dibutuhkan Dion. Dion menarik napas dalam-dalam dan mantap. Ia hampir tak bisa menghentikan kobaran api hitam yang berkobar di kedalaman matanya. Dia sudah merencanakan ini terlalu lama. Dia sudah merencanakannya sejak dia kehilangan Madeline pertama kali. Dewi Suci telah menjadi istrinya di kehidupan pertamanya. Mereka seharusnya menjadi musuh seumur hidup, tetapi malah jatuh cinta. Karena cinta itu, dia mengorbankan hidupnya dan menyerahkan api kemurniannya kepadanya dengan harapan mereka dapat mematahkan cengkeraman surga terhadap takdir mereka. Sayangnya, karena sifatnya yang jahat, Madeline tidak punya pilihan selain menghapus ingatannya tentang kejadian itu. Jika dia sadar, akan sangat mudah baginya untuk tenggelam dalam kegelapan sekali lagi. Namun, ada satu hal yang dia pegang teguh, dan itu adalah keinginannya untuk mencapai puncak. Setelah itu, ia mengalami siklus cinta dan penderitaan, akhirnya jatuh cinta pada 7 wanita lainnya dan membesarkan 4 murid seperti putranya sendiri. Akhirnya, kehilangan itu menjadi terlalu berat dan dia hampir kehilangan dirinya sendiri selama tahap akhir. Tetapi Madeline muncul lagi, setelah bereinkarnasi menjadi istrinya yang ke-9. Siklus yang sempurna, dia adalah istri pertamanya dan terakhirnya. Setelah itu, ia menerapkan semua pengalaman yang terkumpul ke dalam tindakan. Ia menyempurnakan keterampilan siklus reinkarnasi milik gurunya dan memasuki samsara untuk menjalani 108 kehidupan. Mengapa dia melakukan semua ini? Untuk menemukan kehidupan yang sempurna. Untuk menemukan saat yang tepat di mana semua orang yang dia sayangi bisa berada di sisinya sekali lagi. Dan dia telah melakukannya, mereka semua ada di sini. Murid juniornya percaya bahwa Dion telah mencoba menyelamatkan alam fana yang tidak sepadan dengan usahanya, padahal kenyataannya Dion bukanlah orang yang baik. Dia hanya ingin menyelamatkan alam fana karena itu adalah satu-satunya alam di antara keduanya yang memiliki siklus reinkarnasi yang tepat. Itulah sebabnya dia membutuhkannya. Setelah semua ini, dia sudah sangat dekat. Tentu saja, ada beberapa kendala. Pertama, orang tuanya telah kehilangan jiwa mereka di kehidupan ini dan dia tidak menemukan Luna atau putrinya. Namun, dia berhasil memutarbalikkan waktu dan memulai jalur lain melalui Jade, sehingga memungkinkannya menyimpan jiwa mereka di tempat yang aman.
Kedua, murid juniornya dengan bodohnya telah bergabung dengan pihak yang seharusnya tidak mereka ikuti dan sama sekali tidak menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan. Dia bahkan tidak dapat menghitung jumlah kesulitan dan jebakan yang telah dia alami selama 108 kehidupan itu. Namun, dia ada di sini. Dia begitu dekat. Dia menolak untuk membiarkan apapun menghalangi jalannya. Aku akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalanku. Perkataan Dion tenang dan kalem, tetapi ketinggian dunia gelembung Gunung Pedang Pil merosot 1 meter penuh akibat tekanan tiada hentinya. Setelah dengan paksa mengubur emosinya, Dion mulai bekerja. Pertama, dia membutuhkan spiritual vein. Itu akan menjadi sumber daya terbaik untuk kapal yang telah dia bangun dengan Yin Soldier Immortal Gods Legacy World. Kedua, dia membutuhkan prasasti dewa. Dengan itu, dia akan mampu menyempurnakan Reaper hingga ke puncak kesempurnaan dan akhirnya membiarkannya melepaskan belenggu yang selama ini membelenggunya. Hal ketiga yang dia butuhkan adalah Little Gold, tetapi dia jelas sudah ada di sisinya. Selain itu, dengan bantuan pil 8 pembalikan Yin Yang, dia bahkan sedikit melampaui momentum yang dimilikinya di puncaknya sebelum memasuki tidur nyenyak. Saat ini, alam abadi sedang kacau balau. Berbagai macam perang telah terjadi bahkan di tempat-tempat yang paling bergengsi. Beberapa di antaranya berakhir dengan segera. Yang lainnya berlangsung selama berminggu-minggu. Namun, sangat sedikit di antaranya yang membuat Sapientia berada di pihak yang kalah. Para hegemon tidak percaya apa yang sedang terjadi. Mereka baru saja dengan tekun berencana untuk memberikan pukulan berat kepada Dion dan Abraxas, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menjadi sasaran, dan oleh orang-orang yang telah mereka percayai dan hormati hampir sepanjang hidup mereka. Pada titik ini, mungkin tidak seorang pun kecuali Dion yang dapat memahami skala dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak mengherankan jika banyak orang berasumsi bahwa ini adalah pekerjaan Dewa Abadi Ruang dan Waktu. Belum lama ini, mereka baru saja berbicara tentang bagaimana Abraxas mendeklarasikan perang dengan mengirim Dion maju untuk mempermalukan dunia alkimia, dan sekarang, tiba-tiba, alam abadi dilanda kekacauan. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kebetulan? Banyak dari mereka yang sudah mengambil keputusan. Sayangnya, sebagai akibatnya, mereka yang berhasil selamat dari rentetan serangan pertama sudah mengarahkan pedang mereka ke dunia gelembung waktu dan ruang. Selain itu, para hegemon yang tadinya ragu-ragu dan mengabaikan undangan Gilpin juga sudah benar-benar berubah pikiran. Bagi orang-orang bodoh itu, bom waktu tersembunyi yang ada di dalam sekte dan klan mereka sama sekali tidak berhasil menghancurkan mereka semua. Namun, Dion tahu betul bahwa ini omong kosong. Sapientia telah merencanakan ini selama triliunan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat mereka mulai merumuskan rencana ini, jumlah dunia planar yang telah lahir dan mati terlalu banyak untuk dihitung. Namun, orang-orang bodoh ini benar-benar percaya bahwa mereka gagal mengeluarkannya. Para hegemon ini percaya bahwa mereka hebat, tetapi mereka tidak lebih dari semut. Jika Sapientia menginginkanmu mati, kau akan mati. Jika kau masih hidup, itu berarti mereka belum siap menerima persembahan kepalamu. Sesederhana itu, Dion sudah tahu bahwa ini semua adalah taktik. Ini semua untuk menyingkirkan tuannya, satu-satunya orang selain dirinya yang dapat mengancam Sapientia dan rencana mereka. Sapientia tahu bahwa menargetkan seorang pria yang dikenal sebagai Dewa Abadi Ruang dan Waktu terlalu sulit. Sarana yang dimilikinya terlalu luas. Peluang terbaik mereka untuk berhasil adalah bekerja dalam skala besar dan melalui banyak perwakilan sehingga masa depan akan sesulit mungkin untuk diprediksi. Jika mereka hanya mengirim seorang pembunuh, ada kemungkinan 99% akan berakhir dengan kegagalan. Namun, bagaimana jika mereka memprovokasi seluruh Immortal Plane untuk membunuh seorang pria yang tidak pernah dikenal memiliki banyak pengikut? Selama hidupnya, Abraxas hanya memiliki 3 orang murid. Selain mereka, ia hanya memiliki sedikit perlindungan di sekelilingnya dan usianya semakin lanjut. Jika alam abadi bertekad untuk membunuhnya dan bersedia membayar harga yang cukup mahal, dia pasti akan mati. Biasanya, para hegemon dari alam abadi tidak akan pernah menganggap hal seperti itu sepadan. Tapi, bagaimana jika mereka tiba-tiba menderita kerugian besar? Bahkan sampai lebih dari 50% kekuatan tiba-tiba terkuras oleh pion tak dikenal yang ditempatkan di dalam sekte dan klan mereka. Apakah mereka masih menganggapnya sebagai harga yang tidak perlu dibayar? Jangan khawatir orang tua, murid pertamamu akan datang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2295, lepaskan. Guru, apa yang terjadi? Ibu putih pertama menyaksikan kejadian di alam abadi dengan ekspresi pucat. Orang lain mungkin tidak memiliki kemewahan untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi sebagai Dewa Abadi Ruang dan Waktu, gurunya memiliki cara yang jauh melampaui apa yang dapat dipahami oleh Dewa Abadi Puncak pada umumnya. Bahkan tanpa bergerak selangkah pun dari kursi goyangnya, seolah-olah dia memiliki denyut nadi pada segalanya. Sekarang, mereka berdua menyadari apa yang terjadi di Immortal Plane. Rasanya cukup membingungkan.
Di satu saat, mereka bersorak untuk Dion dan di saat berikutnya, seolah-olah kiamat pesawat telah terjadi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa alih-alih makhluk hampa yang selama ini mereka takuti, justru sesama manusia dan binatang yang akan mendorong mereka ke tepi jurang seperti ini. Bahkan sulit bagi Abraxas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu, Abraxas mengerutkan kening. Orang tua yang buta itu bergoyang perlahan di kursinya, pikirannya berputar. Bahkan Anda tidak tahu, Tuan, ekspresi ibu putih pertama berubah. Bagaimana bisa sesuatu mencapai titik di mana bahkan tuannya tidak bisa melihatnya? Tidak ada kekuatan yang sempurna dalam semua eksistensi. Kakak seniormu bahkan tidak menyandang gelar Dewa Abadi Ruang dan Waktu, namun wawasannya telah melampaui wawasanku sejak lama. Bahkan lebih dari itu, dia telah menyempurnakan teknik asalku ke alam yang tidak dapat kupahami. Bahkan jika aku tidak bisa melihat hal-hal ini, itu tidak berarti dia tidak bisa. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Tidakkah kau lihat tadi? Tindakannya lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Dalam hal ini, tidakkah kau pikir dia sudah siap? Dengan pemahaman Abraxas tentang waktu dan ruang, meramalkan masa depan dan menyusun masa lalu bukanlah hal yang mustahil. Sebagai salah satu leluhur klan Jafari, tidak diragukan lagi bahwa setelah bertahun-tahun mengasah kemampuannya, ia setidaknya akan mampu melakukan hal ini. Akan tetapi, kemampuannya memiliki banyak keterbatasan, yang terbesar adalah ruang lingkupnya. Ketika masalah terjadi dalam skala yang terlalu besar, terlalu sulit baginya untuk melakukan banyak hal. Skala ini bisa berupa waktu atau ruang. Skala waktu yang besar akan dianggap sebagai hal-hal yang terjadi selama triliunan tahun. Setelah begitu banyak latihan, bahkan rencana yang disusun selama beberapa juta dan bahkan miliaran tahun tidak akan luput dari perhatiannya. Namun, ketika memasuki puluhan miliar dan bahkan ratusan miliar, akan menjadi semakin sulit baginya untuk melihat hal-hal ini. Jika sesuatu telah mencapai triliunan tahun, dia akan menjadi sama tidak berdayanya seperti orang lain. Skala ruang angkasa yang besar akan dianggap sebagai hal-hal yang terjadi pada beberapa dunia gelembung, bidang, dan dunia planar. Pada level Abraxas, berurusan dengan cakupan beberapa dunia gelembung dan bahkan di seluruh alam fana dan abadi bukanlah suatu masalah. Namun, bahkan dia tidak dapat melihat hal-hal yang terjadi di beberapa dunia planar. Hukum dasar yang membangun dunia planar ini terlalu berbeda. Masing-masing memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri. Bagaimana dia bisa mengklaim memahami semuanya? Apa maksud semua ini? Artinya, apapun yang terjadi sekarang berada di luar pemahamannya, berarti ada seseorang yang memengaruhi garis waktu ini dalam skala yang sangat besar. Ini adalah rencana yang telah disusun dengan cermat selama triliunan tahun atau memengaruhi banyak dunia planar. Dalam kasus terburuk, keduanya. Sudah beberapa bulan berlalu sejak pertarungan alkimia Dion dengan Nazael. Selama itu, Abraxas telah mencoba beberapa hal dan menyelesaikan banyak perhitungan, tetapi ia masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dia selalu berpikir bahwa Dion telah melalui begitu banyak kesulitan dan perencanaan hanya agar dia bisa membawa istri-istrinya kembali ke sisinya. Namun, tampaknya motif murid pertamanya jauh lebih dalam dari itu. Pasti ada alasan yang lebih mendalam di balik tindakannya. Karena kalian semua sudah ada di sini, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk terus bersembunyi? Saat kata-kata Abraxas jatuh, aura menyapu yang membawa kekuatan yang tak mungkin di baliknya turun. Meskipun tidak memiliki niat untuk menyerang di belakangnya, aura itu begitu menindas sehingga kabin kecil tempat Abraxas meletakkan kursi goyangnya hancur berkeping-keping. Rumah kecil itu hancur begitu parah dalam waktu singkat itu sehingga bahkan serpihan kayu yang jatuh seperti yang diharapkan tidak terlihat. Hampir seperti rangka rumah itu menghilang begitu saja. Wajah ibu putih pertama memucat. Meskipun dia sendiri adalah dewa abadi, dia merasa sulit untuk berdiri di tengah aura ini. Hanya karena harga dirinya sendiri sebagai murid Dewa Abadi Ruang dan Waktu dan adik perempuan Dewa Abadi tanpa nama, dia berhasil menghentikan lututnya agar tidak lemas. Di udara, berdirilah tokoh-tokoh legendaris dari alam abadi, aura mereka agung dan kekuatan mereka tak terbayangkan. Yang pertama adalah seorang pria berpakaian jubah emas. Meskipun jubahnya berkilauan seperti logam cair, matanya bersinar lebih terang, seperti mata naga yang mengamuk. Bahkan tanpa bergerak sedikit pun, ruang di sekitarnya melengkung dan berderit seolah tak mampu menahan beratnya. Sesekali, kulitnya berkilauan dengan cahaya yang tak terlihat, hampir seperti kilauan matahari yang memantul dari logam. Di saat-saat yang tepat itu, pantulan sisik emas yang tajam dapat terlihat. Dia adalah leluhur dari hegemon naga, leluhur Atkin Aurum. Berikutnya adalah seorang wanita dengan rambut putih perak yang terurai, yang tampak seperti sinar bulan. Matanya dalam dan tak terduga. Meskipun dia tidak lagi berada di masa mudanya dan bahkan dengan sedikit kerutan di bawah matanya, dia sangat cantik sampai-sampai penampilannya menyesakkan. Dia adalah leluhur dari hegemon peri, leluhur Isabel Norville. Di sampingnya ada seorang wanita lain.
Rambutnya berwarna ungu yang berdiri tegak dan menjulang ke langit, berkedip-kedip seperti api yang tak pernah padam. Bahkan jika dibandingkan dengan leluhur naga, matanya beberapa kali lebih tajam. Dia tampak mampu melihat menembus segalanya meskipun di antara semua leluhur di sini, dia memiliki penampilan yang sejauh ini paling muda, tampak seperti dia masih seorang gadis remaja. Dia adalah leluhur Phoenix Hegemon, leluhur permaisuri Elsie. Yang berikutnya memiliki tubuh yang tampak berkedip-kedip antara ilusi dan jasmani. Bahkan, sulit untuk mengetahui jenis kelamin mereka, seseorang tampaknya melihat apa yang ingin mereka lihat. Namun, yang tidak dapat disangkal adalah fakta bahwa ki atmosfer tampak sangat jinak di sekitar orang ini, tidak berani membuat suara sekecil apapun. Mereka adalah leluhur Sprite Hegemon, yang dikenal sebagai leluhur Heaven. Yang terakhir adalah seorang pria dengan fitur wajah setajam pedang. Setiap gerakannya tampak dipenuhi dengan kesempurnaan. Rasanya seolah-olah pria ini adalah entitas suci yang tidak dapat dihujat. Sulit untuk percaya bahwa pria yang begitu sempurna dapat hidup bahkan di alam abadi. Ia adalah leluhur malaikat Hegemon, Godfrey Olympus. Meskipun ada barisan, Abraxas tetap bergoyang di kursinya. Bahkan, dia tidak menatap mereka. Orang mungkin berpikir bahwa ini karena lelaki tua itu buta sehingga tidak ada gunanya melakukan tindakan seperti itu. Tetapi para leluhur ini cukup jelas pada fakta bahwa ini adalah bentuk penghinaan. Mengapa kalian semua datang ke dunia gelembungku yang sederhana ini? Tanya Abraxas dengan ringan. Tidakkah kau tahu betul, Abraxas? Suara Atkin terdengar acuh tak acuh. Pada saat itu, Abraxas mendongak. Leluhur naga itu tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah terjun ke kedalaman neraka. Jaga mulutmu, nak. Bahkan kakek buyutmu tidak akan berani menyebut namaku dengan sembarangan. Siapa kau berani mengucapkannya? Leluhur naga merasa kesulitan bernapas. Yang paling tidak bisa ia tahan adalah kenyataan bahwa, dengan wawasannya, ia dapat mengatakan bahwa ini bukanlah perbedaan kekuatan. Dibandingkan dengannya, Abraxas hanya dapat dianggap setara dengannya. Jika ia tidak sekuat ini, bagaimana ia bisa menganggap dirinya sebagai leluhur dari klan binatang terkuat di seluruh dunia? Tidak, perbedaan di antara mereka terletak pada temperamen. Dengan sikapnya saja, Abraxas tampaknya mampu menekannya sepenuhnya. Konsep macam apa ini? Leluhur naga belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Ada hal lain yang sepenting ini selain hati Dao dan basis kultivasinya? Mengapa dia tidak pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya? Sayangnya, leluhur naga masih terlalu muda. Meskipun usianya masih muda, dia bisa berdiri di sini, menunjukkan bakat para naga dengan jelas. Namun, di antara mereka yang ada di sini, hanya leluhur peri dan leluhur Phoenix yang bisa menganggap diri mereka seusia dengan monster tua ini. Abraxas perlahan berdiri dari kursi goyangnya, menyebabkan para leluhur menyipitkan mata mereka dengan serius. Meskipun leluhur naga telah mendapatkan kembali sikapnya, dia sekarang lebih waspada. Orang tua buta itu mendesah. Ia dapat merasakan bahwa pasukan leluhur ini telah menghancurkan tanahnya. Meskipun ia tidak dapat dianggap memiliki klan atau sekte sendiri. Ada banyak orang yang berlindung di bawah payungnya yang menganggap tempat ini sebagai rumah, dan sekarang mereka semua menderita di bawah serangan gabungan beberapa hegemon. Sepertinya aku terlalu pendiam selama triliunan tahun terakhir. Beberapa orang lupa untuk takut padaku. Abraxas melangkah maju. Itu hanya satu langkah, tetapi sikapnya berubah drastis bahkan saat kerutan di wajahnya mulai menghilang. Tampaknya dia perlu melepaskan diri hari ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2296, kepribadian yang menyebalkan. Para leluhur melihat dengan ekspresi serius. Sudah lama sejak Dewa Abadi ruang dan waktu bergerak. Tuan, Ibu Putih pertama berteriak ngeri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keadaan seperti apa yang dialami tuannya? Tampaknya mudah untuk mendorong dirinya kembali ke keadaan prima seperti ini, tetapi pasti ada harga yang harus dibayar. Siapa di antara mereka yang tidak menyadari fakta bahwa Abraxas sedang mencapai akhir masa hidupnya? Akan tetapi, meskipun mengetahui hal itu, mereka tidak berani bergerak gegabah. Abraxas melangkah maju, auranya tumbuh ke tingkat yang lain. Ia adalah seorang pria dengan tinggi badan normal, namun saat ini, ia terasa seperti gunung yang menjulang tinggi bagi mereka. Seorang pria dengan status yang sangat tinggi sehingga mereka hanya bisa menatapnya. Pada langkah ketiganya, kerutannya telah memudar sepenuhnya. Abraxas di masa mudanya adalah seorang pria yang penampilannya tidak kalah dengan Dion atau malaikat Godfrey. Kulitnya berwarna gelap seperti malam, memancarkan cahaya gelap. Meskipun penampilannya kembali seperti muda, rambutnya masih putih, berdiri tegak dengan rambut afro yang ditata sempurna dan bergoyang sedikit tertiup angin. Kemeja dan celana putihnya lebih mirip piyama manusia daripada pakaian tempur Dewa Abadi Puncak, tetapi tampaknya sangat pas untuknya. Namun, yang paling mencolok darinya adalah sikap dan temperamennya. Ia tersenyum tipis meskipun kata-kata terakhirnya merupakan ancaman yang gamblang.
Kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat ia terus melangkah maju. Itu adalah penindasan yang mudah. Dia tampaknya tidak berusaha menekan mereka, tetapi itu tetap terjadi. Mata Ibu Putih pertama terbelalak. Apakah ini kekuatan sejati tuannya? Pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Dia belum pernah melihat Abraxus beraksi sebelumnya, ini adalah pertama kalinya baginya. Dia merasa seolah-olah lelaki tua yang pernah dikenalnya telah menghilang dan ada monster yang terbangun. Nah, kau datang ke sini tapi sekarang kau ragu-ragu. Mari kita mulai, ucap Abraxus ringan, pakaian putih longgarnya berkibar di udara seolah terbuat dari sutra. Saat kata-kata itu terucap, Abraxus menghilang dan muncul di hadapan Atkin, senyum masih tersungging di wajahnya. Cara pakaiannya bergoyang dan kakinya yang telanjang tergantung di udara membuatnya tampak seperti seorang kakek yang ramah yang menyapa cucunya setelah bangun dari tidur siang. Namun, leluhur naga sama sekali tidak melihatnya seperti itu. Malah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya, membuat tubuhnya seperti neraka yang dingin. Alasannya sederhana. Baginya, Abraxus tidak terasa menghilang lalu muncul kembali. Melainkan, ia merasa seperti telah berdiri di sana sepanjang waktu dan Atkin baru menyadari kehadirannya. Itu dia, kemampuan paling menakutkan dari Dewa Abadi Ruang dan Waktu. Pengendalian waktu. Dalam sekejap mata, Abraxus memutar balik waktu, melangkah maju dengan santai, dan muncul di hadapan leluhur naga ini. Namun, yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa garis waktu terbelah yang ia ciptakan adalah sesuatu yang hanya bisa ia alami. Jadi, bagi yang lain, bertentangan dengan semua logika, tampaknya ia telah ada di sini sejak awal. Kau terlalu muda untuk berada di sini, tidakkah kau pikir begitu, Junior? Mata Atkin membelalak. Kapan telapak tangannya muncul di dadaku? Itu hanya tepukan ringan, hampir seperti sapaan. Tapi, dong, leluhur naga terlempar, tubuhnya berubah menjadi meteor yang menyala saat ia merobek ruang dalam penurunannya. Dong, Ruoa, amarah seekor naga memenuhi langit. Gunung yang ditabrak Atkin meledak menjadi hujan debu dan kerikil saat seekor naga barat emas yang perkasa muncul. Keempat anggota tubuhnya menghantam bumi, mata reptil emasnya memerah karena marah. Dari moncongnya hingga ujung ekornya, panjangnya puluhan kilometer, jauh lebih besar daripada 5 leluhur dan Abraxus. Raungannya saja menyebabkan gempa bumi dahsyat dan badai dahsyat menghancurkan dunia gelembung. Dunia itu tampak seperti bisa runtuh kapan saja karena amarahnya. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa junior kalian sedang diganggu? Abraxus menatap ke arah 4 leluhur lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak mungkin kalian semua masih tidak akan bertindak, kan? Lupakan saja, lupakan saja. Karena kalian masih memiliki beberapa keraguan, aku harus bertindak sendiri, kalau begitu. Ibu Putih pertama terdiam. Di mana tuannya yang tua dan ramah itu? Kapan lidahnya menjadi begitu tajam? Apakah dari sinilah kakak seniornya mendapatkan kepribadiannya yang menyebalkan itu? Catatan penulis, perlu diingat bahwa saya menyebut Ancestor Heaven sebagai mereka, karena jenis kelamin mereka ambigu. Mungkin agak membingungkan karena kedengarannya seperti bentuk jamak, tetapi mereka hanyalah satu orang Abraxus berkelebat dan menghilang sekali lagi. Kali ini sasarannya adalah Ancestor Heaven. Hegemon Sprite selalu menjadi pihak yang netral. Mereka biasanya tidak netral, tetapi mereka juga sangat kuat di luar pemahaman normal. Dikatakan bahwa Pilsworth Mountain adalah salah satu, jika bukan yang paling, hegemon tertua yang masih ada hingga hari ini. Namun, kenyataannya adalah tidak ada hegemon yang lebih kuno daripada Sprite. Mereka lahir bersama surga dan mereka akan terus ada sampai surga menyerah. Para Sprite istimewa karena kecakapan bertarung mereka tidak bergantung pada kultivasi mereka, melainkan kualitas sumber daya di sekitar mereka. Secara teori, tidak ada batasan pasti untuk kekuatan mereka. Karena itu, Sprite dengan hanya satu afinitas sudah mengerikan. Sprite dengan 2 afinitas adalah harta langka yang jarang muncul. Namun, leluhur Heaven lahir bukan hanya dari satu elemen, tetapi 5. Telapak tangan Abraxus muncul lagi secara misterius, seolah-olah sudah ada di sana sejak lama. Namun, leluhur Heaven hampir tidak bergerak. Di permukaan, mereka tampak sama terkejutnya seperti Atkin. Namun, sorot mata mereka yang tenang menggambarkan gambaran yang sama sekali berbeda. Leluhur Heaven melangkah ke arah telapak tangan Abraxus dan tiba-tiba menghilang. Angin kencang mengelilingi sosok mereka ketika mereka muncul lagi, seolah-olah mengiris realitas. Kuharap kau tidak percaya bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau memiliki pemahaman tentang waktu dan ruang. Bahkan jalan yang paling sederhana pun, jika ditempuh secara ekstrim, dapat membelokkan kenyataan. Menurutku, kau hanya membuang-buang waktumu untuk mempelajari sesuatu yang begitu rumit. Angin, api, air, tanah, dan pedang di tanganku adalah semua yang kubutuhkan untuk mengalahkanmu. Suara leluhur Heaven membawa gelombang magnet saat telapak tangan mereka terangkat ke atas, memperlihatkan pedang tanpa pelindung dan gagang.
Tampaknya mereka memegang ujung bilahnya secara langsung, tetapi tampaknya itu tidak melukai mereka sedikit pun. Pada saat itu, leluhur naga muncul di atas mereka di udara, menghasilkan bayangan besar. Namun, bukan hanya dia yang siap bertempur. Tatapan Isabel berubah menjadi warna merah yang menakutkan, membanjiri medan perang dengan ki jiwanya. Rambut ungu menyala permaisuri Elsie berdiri tegak, menjulang ke langit seperti tirai api saat kipas halus muncul di tangannya. Sayap Godfrey muncul dan terbuka, membentuk 12 sayap putih yang indah dengan ujung hitam pekat. Kelompok itu tidak lagi menahan diri, menyerang secara serentak. Menjadi jelas bahwa mereka ingin memanfaatkan momentum yang diberikan leluhur Heaven kepada mereka. Pria ini mungkin kuat, tetapi dia tidak terkalahkan. Dan, bahkan di antara kelompok mereka, ada orang-orang yang dapat menandinginya sendiri. Nasib Abraxus telah ditentukan. Dia akan mati di sini hari ini. Ah, aku belum pernah mendengarmu mengucapkan begitu banyak kata sekaligus, Heaven. Bahkan saat kita masih kecil menjelajahi reruntuhan kekacauan bersama, kau tidak banyak bicara. Abraxus melayang di antara serangan mereka seperti daun yang tertiup angin. Bahkan ada saat di mana ia muncul di punggung leluhur naga, menggeserkan kakinya yang telanjang di atas sisik emasnya yang berkilauan. Beranikah kau bicara tentang ini? Jangankan ibu putih pertama yang sama sekali diabaikan, leluhur lainnya, kecuali Elsie, benar-benar tercengang oleh ledakan ini. Meskipun tidak tampak seperti ini karena mereka sudah banyak bicara sejak pertempuran dimulai, dapat dikatakan bahwa Abraxus adalah satu-satunya yang dapat membuat Heaven berbicara sebanyak itu. Bahkan jika Dion sendiri ada di sini, dia tidak akan dapat membuat Heaven berbicara sebanyak itu. Namun, peri pendiam yang sama ini tidak hanya sudah berbicara sendiri, tetapi juga berteriak karena gelisah. 4 warna ki liar melayang seperti badai di sekitar leluhur Sprite saat mereka mengacungkan pedang mereka. Wah, gumam Abraxus. Rusa kecil, tinggalkan dunia gelembung ini bersama semua orang yang kau bisa. Mungkin tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Jika orang-orang bodoh mendengar kata-kata Abraxus, mereka akan terkejut. Menghancurkan dunia gelembung yang lemah seperti yang disebut rumah oleh klan sumur adalah satu hal. Namun, menghancurkan dunia yang disebut rumah oleh Dewa Abadi Ruang dan Waktu akan lebih mudah menghancurkan alam fana di masa jayanya hanya dengan sendok. Ibu putih pertama tidak berani bersikap lalai setelah mendengar kata-kata tuannya. Meskipun demikian, hal itu tidak menghentikannya untuk bertanya-tanya apa yang dikatakan tuannya yang membuat leluhur peri yang bermartabat itu bereaksi seperti ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2297, murid ketiga. Ibu putih pertama tidak menunggu, melesat ke kejauhan. Meskipun dia tampak bertingkah seperti gadis kecil tadi, dia tetaplah Dewa Abadi, selangkah lagi dari alam Dewa Abadi Puncak. Jumlah orang yang bisa mengancamnya di alam abadi berjumlah puluhan. Tentu saja, para leluhur tidak peduli dengan siapa yang mereka lihat sebagai seorang gadis kecil di mata mereka. Meskipun mereka tahu dia adalah reinkarnasi dari leluhur Celestial Deer, bahkan jika dia membangkitkan kembali ingatannya sekarang, tanpa waktu, dia tidak akan dapat membuat gelombang setidaknya dalam beberapa ribu tahun. Ditambah lagi, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka sudah menyerang Abraxus sebagai satu kesatuan. Jika mereka juga menggunakan gadis kecil untuk mengancamnya, maka hati dao mereka akan terpengaruh dan masa hidup mereka akan berkurang. Dari sinilah sebenarnya fondasi karma berasal. Anda harus bertahan, guru. Saya yakin kakak senior punya rencana. Ekspresi polos di wajah ibu putih pertama menghilang, digantikan dengan sikap yang diharapkan dari seorang ahli setingkatnya. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang ahli yang telah hidup selama miliaran tahun. Selain itu, dia telah bertempur dalam perang yang menghancurkan alam abadi selama sebagian besar waktu itu juga. Dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tetap saja, kehancuran yang dia temukan saat dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya untuk memeriksa sekelilingnya dan membuat rencana ke depan membuatnya pucat. Di alam abadi, diskriminasi yang dialami manusia tidak mengenal batas. Kecuali jika Anda cukup beruntung untuk dilahirkan dalam keluarga terhormat, Anda hampir dipastikan akan menjalani hidup penuh kesakitan dan penderitaan. Dan, dalam beberapa kasus, bahkan jika Anda seberuntung ini, keluarga-keluarga yang berkuasa itu mungkin akan mengusir Anda tanpa memandang hubungan kekerabatan. Banyak yang tidak mengakui fakta bahwa Abraxus memiliki kekuatannya sendiri, dan ini memang benar. Namun, alasan dibalik ini bukanlah karena dia tidak pernah menerima siapapun. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa di antara Dewa Abadi Puncak, dialah yang paling banyak menerima. Hanya saja, sebagian besar dari mereka adalah manusia biasa. Bahkan jika seseorang terlahir sebagai manusia biasa di alam abadi, menjadi seorang abadi belum tentu mustahil. Masalahnya adalah sangat menyakitkan bagi mereka untuk sekadar hidup. Berkultivasi datang dengan tingkat rasa sakit yang sama sekali berbeda.
Hanya dengan menyerap ki saja dapat menyebabkan cedera internal yang tidak dapat diperbaiki yang akan membuat prospek masa depan Anda suram, bahkan jika Anda berhasil membuat nama untuk diri sendiri. Sebagian besar orang Abraxas seperti ini. Namun, tidak banyak yang berani menyerangnya secara langsung. Dan, alasannya bukan hanya karena kehebatan pribadi Abraxas. Bayangkan sejenak, kekuatan macam apa yang dimiliki seorang kultivator yang telah menderita kesakitan seperti itu sepanjang hidupnya? Seberapa kuat hati Dao mereka? Jika mereka berhasil menyembuhkan luka dalam yang mereka derita sebagai manusia biasa, seperti apakah mereka nantinya? Inilah kengerian sesungguhnya di balik kekuatan Abraxas. Hanya sedikit di antara orang-orangnya yang berhasil mencapai ketinggian ini, tetapi mereka yang berhasil membuat malu para kultivator di tingkatan yang sama. Selama bertahun-tahun, Abraxas telah membesarkan banyak ahli fana ini. Mereka semua adalah monster dengan hak mereka sendiri, ahli yang tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Namun, mereka dibantai, bukan karena mereka rendah diri, tetapi karena jumlah mereka terlalu sedikit. Sang ibu putih pertama melesat maju makin cepat, meninggalkan garis-garis putih di jejaknya saat ia membelah udara. Tidak apa-apa jika para prajurit gugur dalam pertempuran, itu masih bisa diterimanya. Namun, pertempuran mereka tanpa pandang bulu menyebabkan kematian jutaan manusia. Mereka bukan ancaman. Mereka tidak memiliki kecakapan tempur sendiri. Mengapa kalian semua bertarung di sini? Ibu putih pertama tidak percaya sejenak bahwa pengawal Abraxas tidak menyarankan untuk menerobos ke dalam kehampaan untuk bertempur. Mustahil mereka akan bertempur di sini tanpa rasa khawatir. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa bajingan-bajingan dari hegemon ini memaksa mereka untuk melakukannya. Gilpin, teriak ibu putih pertama. Ketika dia melihat peri bajingan yang licik itu, amarahnya mencapai puncaknya. Dia berdiri di atas salah satu kota terbesar di dunia gelembung waktu dan ruang, bertempur melawan 10 penjaga berbaju hitam sekaligus dengan ekspresi yang sangat tenang. Jelas bahwa dia bisa membunuh ke-10 penjaga itu kapanpun dia mau. Tetapi dia memilih untuk memperpanjang pertempuran mereka sehingga sisa kehancuran dari serangan mereka yang saling berbenturan dapat menimbulkan lebih banyak malapetaka. Oh, Gilpin menoleh dan tersenyum. Sebagai seorang High Elf, dia benar-benar tampan tak tertandingi. Namun, tindakannya yang jahat dinodai aura hitam pekat yang tampaknya menyelimutinya. Alih-alih bersikap tenang dan ramah sebagaimana seharusnya, dia justru tampak cukup jahat. Senyumnya tampak tulus dan ramah, tetapi tetap saja membuat hati bergetar. Jeritan kesakitan dari manusia yang jatuh dan dewa yang lemah terdengar dari kota di bawah. Berapa banyak yang bisa mencapai level hukum dewa? Jadi bagaimana mereka bisa terbang melintasi langit? Mereka terpaksa melarikan diri dengan berjalan kaki. Tetapi bahkan jika mereka berhasil meninggalkan gerbang kota, apa yang mungkin dapat mereka lakukan terhadap pasukan elf yang mengepung mereka dari segala sisi? Bukankah mereka sudah selesai? Selama bertahun-tahun, mereka sudah lama melupakan diskriminasi yang mereka rasakan sebagai manusia biasa. Mereka menganggapnya biasa saja. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki tekad untuk tumbuh lebih kuat dan mengubah nasib mereka sementara mayoritas puas mengandalkan Abraxas. Namun, atas keputusan tersebut, mereka kini menuai ganjaran mereka sepenuhnya. Manusia memang seperti ini, hanya karena seseorang ditindas, bukan berarti ia orang baik yang berhati kuat. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Tetap saja, meski mengetahui hal ini, ibu putih pertama dipenuhi amarah. Dia melesat maju. Jika dia menunggu lebih lama lagi, 10 orang yang mengelilingi Gilpin akan mati sebelum dia bisa melakukan apapun. Jika dia membuang-buang kata lagi, dia benar-benar akan mendorong mereka menuju kematian. Gilpin mencibir. Menurutmu ada cukup waktu untuk itu? Aku hanya bercanda, tapi karena kau tidak bisa menerima lelucon. Dengan jentikan telapak tangannya, 2 pedang muncul di tangan Gilpin. Masing-masing memiliki keindahan yang tak tersamarkan. Satu pedang terbuat dari perak yang tampak seperti diukir dari cahaya bulan dan yang lainnya terbuat dari logam emas yang tampak dipetik dari sinar matahari. Dia melangkah maju. Jangan berani-beraninya, gerutu ibu putih pertama. Namun, sudah terlambat. 10 penjaga berbaju besi hitam itu saling menatap dengan senyum getir, tetapi tidak ada sedikit pun penyesalan atau ketakutan di wajah mereka. Jika ada yang mereka harapkan, itu adalah kekuatan agar banyak orang tidak mati di bawah perlindungan mereka. Setiap pedang memenggal 5 kepala. Gilpin menjentikkan pergelangan tangannya sekali lagi dan sinar ki pedang menyambar, menghancurkan 10 jiwa yang baru lahir sesaat kemudian. Kamu, monster, Gilpin tertawa saat ia berbalik menghadap ibu kulit putih pertama. Kau masih saja naif seperti sebelumnya. Orang bilang kau adalah reinkarnasi seorang ahli. Tapi kenapa kau masih seperti anak kecil? Aku monster karena membunuh beberapa prajurit dalam pertempuran? Bukankah kita semua monster? Tidak bisakah kau memikirkan sesuatu yang lebih pintar? Sebenarnya, Gilpin tidak mengatakan ini hanya untuk mengatakan ini.
Dia benar-benar menganggap sikap ibu kulit putih pertama itu sangat menggelikan. Dia yakin bahwa jika dia bertanya kepadanya siapa nama ke-10 orang yang baru saja meninggal itu, dia akan berdiri terpaku di tempat. Menangis dalam kemarahan berdarah untuk orang yang bahkan tidak Anda kenal? Bukankah itu puncak kebodohan? Bagaimana dia bisa mengaku sebagai seorang ahli ketika ini adalah cara kerjanya? Itu semua benar-benar konyol. Meskipun demikian, kemarahan ibu putih pertama belum mereda. Dan, meskipun ada penghinaan dalam kata-katanya, Gilpin juga tidak berani meremehkannya. Tidak peduli seberapa naifnya dia tetap murid ketiga monster itu dan adik perempuan monster lainnya. Jika Abraxas benar-benar begitu santai dalam mengambil murid, bukankah semua orang akan menjadi muridnya? Namun, dia hanya mengambil ketiga orang ini. Ini menunjukkan banyak hal tentang bakat mereka. Ibu putih pertama mengulurkan telapak tangannya untuk menyambut pedang Gilpin. Hasilnya seharusnya sudah jelas. Telapak tangan yang begitu kecil dan halus menyambut bilah pedang yang baru saja memenggal kepala 10 dewa abadi. Seorang wanita cantik seharusnya telah jatuh pada hari itu. Namun, Gilpin terlempar. Dia hanya merasakan sedikit benturan di dadanya, lalu tubuhnya ambruk dan jantungnya hancur. Dia bahkan merasa bahwa dia hanya tinggal beberapa saat lagi untuk kehilangan nyawanya. Kalau bukan karena vitalitas dewa abadi yang luar biasa, dia benar-benar akan jatuh. Ibu putih pertama berdiri di langit, amarahnya mencapai surga. Bahkan pasukan peri yang menyerang di bawah tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Sayangnya bagi mereka, dia tidak punya pikiran untuk menyelamatkan mereka. Telapak tangannya menghujani bagaikan badai yang sangat deras, membantai ratusan manusia abadi dalam setiap serangannya. Dia adalah adik perempuan dewa abadi tanpa nama. Dia adalah murid ketiga dewa abadi ruang dan waktu. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan begitu saja oleh orang lain. Di kejauhan, Gilpin, yang telah menerobos beberapa gunung, batuk darah dengan keras dan berdiri lemah, tatapannya praktis menyemburkan api. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2298, adik perempuan. Amarah ibu putih pertama tampaknya tak berujung. Setiap serangan telapak tangannya menyapu ratusan mil daratan, menghancurkan para dewa di bawahnya seolah-olah mereka hanyalah semut belaka. Tak lama kemudian, jeritan yang memenuhi udara bukanlah jeritan para dewa, melainkan jeritan para elf kelas atas yang berkubang dalam penderitaan akibat tindakan mereka sendiri. Gilpin menyaksikan dari kejauhan. Meskipun dia marah, dia tetap melihat ibu putih pertama tidak lebih dari seorang idiot yang berguna. Dia seharusnya mengejarnya dan memburunya sampai mati. Namun, karena dia sangat peduli dengan manusia fana yang tidak berguna itu, dia malah membuang-buang waktunya untuk menghabisi umpan meriam ras elf. Tingkat kebodohan seperti ini, sungguh tidak masuk akal baginya. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah jimat muncul di tangannya. Tanpa ragu, dia menuangkan ki-nya ke dalamnya, menyebabkannya menjadi pilar cahaya besar yang memancarkan sinyal ke langit. Tentu saja ibu putih pertama segera menyadari hal ini, tetapi dia sedang menjalankan misi. Semakin cepat dia memaksa pasukan ini runtuh hingga mereka tidak berani bertarung lagi, semakin baik. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan jumlah korban tewas sesedikit mungkin. Guru berkata untuk meninggalkan dunia gelembung, tetapi bagaimana caranya aku membawa semua orang keluar bersamaku? Kecemasan di dadanya bertambah seiring berlalunya waktu. Seringai Gilpin semakin dalam, memasukkan pil ke dalam mulutnya yang dengan cepat menutup luka-lukanya. Dia benar-benar meremehkan ibu putih pertama. Dia seharusnya tahu bahwa Abraxas tidak akan pernah menerima murid biasa. Siapa di antara mereka yang bukan monster? Namun, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Dia akan membuat Dewa Abadi tanpa nama menderita karena penghinaan yang telah dia terima bertahun-tahun yang lalu. Mengapa tidak mulai dengan membunuh adik perempuannya yang berharga? Ia telah pulih lebih dari 90% ketika orang-orang yang ia beri sinyal berhasil mencapainya. Yang pertama tiba adalah dua tetua agung klan Phoenix Es dan Api, Jeana dan Imagna. Berikutnya adalah para leluhur klan naga, diikuti oleh para pemimpin para seprite, dan terakhir, para malaikat. Ekspresi ibu putih pertama berubah saat dia melihat kedatangan semua tokoh utama ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, apa yang telah mereka lakukan hingga pantas diserang seperti ini. Dia benar-benar terlalu naif. Alam abadi sudah memiliki perasaan negatif terhadap mereka karena tindakan kakak pertamanya. Namun, sekarang seluruh alam abadi telah menderita di tangan beberapa organisasi yang tidak dikenal. Sementara, secara kebetulan, dunia gelembung waktu dan ruang mereka dibiarkan sama sekali tidak tersentuh. Sementara mereka telah menderita serangan selama berbulan-bulan dan nyaris tak selamat, manusia-manusia yang mereka lihat sebagai makhluk yang jauh di bawah mereka itu masih hidup normal di sini. Apakah itu tampak benar? Pada titik ini, ibu putih pertama tidak punya pilihan selain berhenti, ekspresinya tegas. Meskipun semua orang ini lebih tua darinya, dia yakin bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengannya.
Masalahnya adalah, jumlah mereka lebih dari 10. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Orang-orang ini bukan umpan meriam biasa, mereka adalah elit dari para elit. Individu yang membuat klan mereka harus menundukkan kepala dengan hormat, monster tua yang telah hidup selama miliaran tahun. Kaulah yang menemukannya pertama kali? Patriark naga dari klan Aurum bertanya dengan santai pada Gilpin. Ketemu dia bodoh, dia datang ke sini sendirian. Kalau begitu, ini akan mempermudah segalanya. Dia ada di daftar orang yang akan dibunuh, jadi dia harus pergi. Jawab peri api. Jika mereka akan melakukan hal seperti ini, mereka pasti harus berusaha sekuat tenaga untuk mencabut semuanya. Mereka tidak boleh membiarkan orang-orang berbahaya seperti itu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki bagian seperti First White Mother karena mungkin hanya dengan begitu mereka dapat memaksa orang itu keluar dari persembunyian. Selama dia masih berlarian, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Dada ibu putih pertama terangkat, tekad yang kuat tampak jelas di matanya. Pengecut, itu hanya satu kata, pendek dan padat. Dia tidak menjelaskannya lagi, dan dia juga tidak perlu menjelaskannya. Dilihat dari ekspresi para bangsawan agung di hadapannya, mereka tidak membutuhkan tambahan seperti ini. Mereka tahu betul bahwa tindakan mereka memang seperti itu. The Immortal Plane mengaku takut pada Dion. Tetapi hegemon mana yang dihancurkannya tidak memberinya alasan yang bagus. Mereka mengaku datang ke sini untuk membalas dendam atas nama keadilan. Tetapi berapa banyak manusia tak berdosa yang telah mereka bunuh? Tidak. Apakah mereka bahkan melihat orang-orang ini sebagai orang tak berdosa? Mereka mungkin melihatnya sebagai ternak yang dapat digembalakan dan dipanen sesuka hati. Tubuh ibu putih pertama membesar, gaun putihnya yang berkibar terurai. Hanya ada sedikit kilatan kulit lembut yang memabukkan sebelum tubuhnya diselimuti bulu putih yang indah. Kakinya terentang dan membentuk kuku. Payudaranya yang menjulang tinggi berdiri tegak bahkan tanpa penyangga, bulunya membentuk pola bunga di sekelilingnya. Akhirnya, rambut putihnya tumbuh, tiba-tiba memanjang ratusan meter dari kepalanya. Dunia berguncang di bawah kehadirannya, ki di sekelilingnya tak terkendali melonjak ke arahnya sementara hukum surgawi menari di sekelilingnya. Datang, raungannya bagaikan gemuruh guntur, menghancurkan langit. Dia hanya harus bertahan. Dia yakin bahwa kakak laki-lakinya akan datang, bahwa mereka akan lari terbirit-birit meskipun dia berdiri di hadapan mereka sebagai manusia biasa. Patriark Aurum mencibir. Apakah semua muridnya begitu licik? Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika matanya terbelalak. Tanpa ragu, ia pun memasuki wujud hibridanya, tanduk naga besar mencuat dari dahinya dan sisik emas cemerlang melapisi setiap inci tubuhnya. Dia melayangkan tinjunya dan menghantam telapak tangan ibu putih pertama. Angin kencang menyebar dari titik hantaman. Jika seseorang berdiri terlalu dekat, bahkan jika orang ini adalah dewa abadi bawah, mereka akan tercabik-cabik, berdarah-darah dengan nyawa yang tergantung pada seutas benang. Suara geraman pelan keluar dari bibir leluhur naga saat dia melangkah mundur dengan kuat di udara. Kekuatan di balik gerakan mundurnya begitu dahsyat sehingga gunung di bawah kakinya yang melayang runtuh dan rata, membentuk kawah besar di bawahnya. Itu hanya satu langkah, tetapi hasilnya jelas. Ibu putih pertama berada pada level yang lebih kuat. Ekspresi muram tampak pada wajah berbagai matriark dan patriark. Serang bersama, gerutu Gilpin. Ekspresi ibu putih pertama bersinar dengan niat bertarung. Ekspresi naif di wajahnya benar-benar lenyap, digantikan oleh kegembiraan untuk bertempur seolah-olah jiwa buasnya sedang dilepaskan. Tangan, kaki, rambut, dan bahkan kepalanya terkadang bergerak dengan pikirannya sendiri. Gaya bertarungnya sangat liar dan tidak terduga. Sepertinya setiap bagian tubuhnya telah menjadi senjata saat dia meninggalkan bayangan di langit. Wilayah ki surgawinya sangat menjengkelkan. Ke-11 Dewa Abadi merasa seolah-olah kekuatan mereka telah berkurang setengahnya bahkan sebelum mereka sempat membentuknya dengan sempurna. Mereka tahu Celestial Deer paling baik dalam pemurnian, namun mereka tidak menyangka kekuatannya menjadi begitu dahsyat. Namun, kenyataan dari semua itu tidak dapat dielakkan. Tidak mungkin ibu putih pertama dapat bertahan lama. Mungkin jika dia memiliki stamina yang tak terbatas, dia akan mampu bertahan, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia memiliki batasnya. Faktanya, meskipun pertempuran itu tampak cukup seimbang meskipun semua lawan yang dia hadapi, kenyataannya adalah bahwa dialah satu-satunya yang menderita cedera serius. Meski begitu, semangat juangnya terus bersemi dan berkembang. Tahukah kamu bahwa binatang surgawi merupakan makhluk yang paling dicintai di surga? Meskipun darah dan luka membasahi setiap inci tubuhnya. Membasahi bulunya yang indah dengan warna merah tua yang menakutkan, senyum putih ibu putih pertama masih bisa terlihat. Dia tampak seperti iblis merah yang satu-satunya sumber cahayanya adalah mata dan giginya. Tidak seperti kalian semua, aku bisa bereinkarnasi. Bahkan saat aku masih bayi, aku bisa terbang tanpa batasan.
Darahku yang mengalir adalah harta karun yang bahkan banyak ramuan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Ras binatang surgawi milikku adalah binatang paling kuno. Kami adalah penguasa era Chaotic. Namun, kami masih ada hingga hari ini. Kau ingin tahu kenapa? Senyum mengerikan sang ibu putih pertama mengembang saat anggota tubuhnya terus bergerak, menangkis serangan dari segala sudut bagaikan orang gila. Surga sangat benci melihatku mati. Jadi, aku sendiri cukup beruntung. Misalnya, seperti sekarang, para dewa abadi yang menyerang ibu putih pertama menatapnya dengan cemberut. Beruntung, bagaimana dia bisa beruntung? Namun, melihat pandangan meremehkan mereka, senyum ibu putih pertama malah semakin cerah. Kau benar-benar tidak seharusnya menindas adik perempuannya yang memiliki kakak laki-laki yang baik, bukan? Dong, langit berguncang dan hancur. Tiba-tiba, bayangan besar menyelimuti dunia gelembung waktu dan ruang. Semua orang serentak mendongak, hanya melihat sebuah pulau terapung turun dari atas untuk menghancurkan mereka semua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2299, siapa? Para penyerang Ibu Putih pertama tercengang. Mengapa sebuah pulau jatuh dari langit? Dari mana asalnya? Tiba-tiba teringat kata-kata Ibu Putih pertama sebelum turun, firasat buruk meliputi mereka. Pada saat itu, Gilpin mendengus. Hanya sebidang tanah kecil yang lebarnya bahkan tidak sampai 1000 kilometer. Hanya butuh satu tebasan. Pedang emasnya bergetar dengan cemerlang tanpa hambatan. Untuk tugas seperti itu, dia bahkan tidak percaya bahwa pedang peraknya dibutuhkan. Dia yakin, satu tebasan saja sudah cukup. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan mengikuti ayunan pedangnya, melesat ke langit tanpa halangan. Sesaat sinar itu tampak akan terus berlanjut, menembus awan dan menuju bintang-bintang. Bagaimana dengan pulau yang akan ditembusnya? Tidak lebih dari sekadar permainan anak-anak. Namun, kenyataan yang ada sangat kejam bagi sang peri tinggi. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tidak ada perisai yang muncul untuk menangkis serangan itu. Tidak ada benturan keras, bahkan tidak ada suara batu terbelah menjadi dua. Awalnya, Gilpin mengira pulau ini bahkan lebih lemah dari yang ia duga sebelumnya. Penjelasan terbaik yang dapat ia pikirkan adalah bahwa ki pedangnya telah menembus dengan mudah sehingga pulau itu hanya tampak utuh, sementara pulau itu telah terbelah menjadi dua. Namun, detik demi detik berlalu satu demi satu. Bagi Dewa Abadi, konsep waktu cukup aneh. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan 100 tahun terasa seperti kedipan mata. Namun, dalam pertempuran, satu detik bisa sama dengan usia. Jadi, bagi Gilpin, detik-detik yang terus berdetak membuatnya merasa seolah detak jantungnya berhenti, seolah dunia melambat seperti merangkak, dan yang lebih parahnya lagi, waktu berhenti total. Saat itu ia menyadari bahwa ia salah besar. Ia sama sekali tidak membelah pulau itu. Bahkan, serangannya begitu tidak berarti hingga mirip seperti jarum yang jatuh ke lautan luas. Wajahnya memerah karena marah, tetapi ekspresinya hanya bisa berubah sekali lagi. Kalau pulau ini terus-menerus turun seperti ini dan mereka tidak bisa menerobosnya. Bukankah mereka akan hancur sampai mati? Berpencar, Jeanna meraung, sepasang sayap merah menyala tumbuh dari punggungnya saat ia melesat ke samping dengan kecepatan tertingginya. Yang dapat ia pikirkan hanyalah meninggalkan wilayah pulau itu. Betapapun menyebalkannya Gilpin, dia tetaplah luar biasa kuat. Tidak dapat meninggalkan goresan sedikit pun di sebidang tanah sekecil itu membuat mereka semua terdiam. Satu-satunya yang tampak tersenyum adalah Ibu Putih pertama. Meskipun dia juga berlari ke samping, sedikit khawatir bahwa kakak laki-lakinya akan menghancurkannya sampai mati, senyumnya justru semakin cerah. Dong, pulau itu hancur dan menghantam daratan di bawahnya, menghancurkan sisa-sisa pasukan Elfin hingga menjadi bercak darah dan darah kental. Gilpin menyaksikannya dengan ekspresi buruk, amarahnya bergolak dalam hatinya. Dibandingkan dengan ukuran pasukan, jumlah yang dihabisi oleh Ibu Putih pertama dengan serangan telapak tangannya masih dapat diterima. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh pulau itu jauh melampaui ukurannya. Ada medan gaya yang begitu kuat di sekitarnya sehingga tekanan udara dari jatuhnya pulau itu saja telah membunuh banyak ahli hukum abadi. Apakah ini kartu truf terakhir Dewa Abadi Ruang dan Waktu? Itulah yang diyakini oleh semua orang yang bersama-sama menyerang Ibu Putih pertama. Namun, ketika mereka akhirnya melihat apa yang ada di atas pulau itu, mereka terdiam. Bagaimana ini bisa menjadi kartu truf? Tidak ada apa-apa sama sekali. Itu adalah sebidang tanah datar yang membentang sejauh mata memandang. Dan, bagi para dewa, melihat sampai ke ujung sama sekali bukan masalah. Dari ujung ke ujung, tidak ada apa-apa selain tanah hitam keabu-abuan yang kusam. Mungkin satu-satunya hal yang agak unik tentangnya adalah betapa seragam dan sempurnanya tanah itu. Jangankan retakan, bahkan tidak tampak setitik tanah pun yang tidak pada tempatnya. Tanah yang hambar itu membuat mereka begitu terpana hingga mereka hampir tidak menyadari bahwa ada seorang pemuda berdiri tepat di tengahnya. Dia tampak tampan tak tertandingi.
Rambut coklat keemasan yang ditonjolkan dengan sentuhan emas. Mata hijau kecoklatan, rahang yang kuat dan hidung dengan kemiringan yang sempurna. Kulitnya memancarkan warna emas gelap kusam yang tampaknya tidak berasal dari kekuatan khusus, tetapi lebih merupakan cahaya alami yang dianugerahkan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa pemuda ini sempurna dalam segala hal. Atau, lebih tepatnya akan sempurna jika pakaiannya tidak begitu biasa. Ia mengenakan celana longgar berbahan kain lembut. Seolah merasa itu kurang kasual, ia bahkan menggulungnya hingga betis, memperlihatkan kakinya yang telanjang. Tubuhnya dihiasi kemeja putih polos yang tak tersentuh kotoran, berkibar tertiup angin sesekali untuk memperlihatkan sedikit dadanya yang kencang. Dia benar-benar tidak peduli dan santai, seakan-akan semua hal di dunia ini berada di bawah perhatiannya. Mungkin dia bahkan akan menguap jika bukan karena kultivasinya yang mendalam. Ah, sungguh nostalgia, pria muda itu bergumam, sambil melirik sekilas ke medan perang. Dia tampaknya sama sekali tidak memerhatikan dewa abadi di sekitarnya. Kakak, ibu putih pertama berteriak kegirangan, berlari menuju pulau tanpa peduli dan menghambur ke pelukan pemuda itu. Pemuda itu tersenyum untuk pertama kalinya, mengusap kepala ibu putih pertama seolah dia benar-benar seorang kakak yang menyayangi adik perempuannya. Akan tetapi, saat tangannya kembali berlumuran darah, ekspresinya berubah gelap. Seolah membaca emosinya, suara guntur bergema di langit saat atmosfer dunia gelembung waktu dan ruang dengan cepat terbentuk kembali setelah pulau itu menghancurkannya. Siapa yang melakukan ini padamu? Suaranya dalam dan bergemuruh. Ketika sampai ke telinga orang lain, mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka bergetar mengikuti irama kata-katanya. Rasanya tidak ada bedanya dengan Tuhan yang menjatuhkan hukuman dari atas. Ibu putih pertama menatap pemuda itu dengan mata penuh belas kasihan. Iris matanya, berkilau putih indah, berkilauan dengan air mata yang tak tertumpah. Dia tampak tidak berbeda dari seorang gadis kecil yang telah dizalimi. Kakak, kamu harus mencari keadilan untukku. Naga jelek di sana memukulku 10.382 kali dan bahkan meninju dadaku beberapa kali. Tanpa ragu, ibu putih pertama mulai menuliskan keluhannya, pertama menunjuk ke arah leluhur naga. Lengannya terayun dan jarinya menunjuk lagi, mengarah ke dua tetua agung Phoenix. Kedua burung unta itu memukul saya sebanyak 17.391 kali dan bahkan membakar rambut saya sepanjang 3 meter. Lalu dia menunjuk ke arah Gilpin. Wanita waria terkutuk itu benar-benar menyerang kota favoritku. Di sana ada toko roti yang membuat kue-kue paling lezat, persis seperti yang biasa dibuat oleh kakak Saru, tapi sekarang semuanya sudah rata dengan tanah. Aku menghajarnya, tapi kemudian dia memanggil teman-temannya untuk membantu menindasku. Ekspresi Gilpin menjadi jelek, wajahnya cukup halus. Tetapi kebanyakan orang menyebutnya tampan. Kapan dia menjadi waria? Keluhan ibu putih pertama tampaknya tak ada habisnya. Dia menyebutkannya satu persatu tanpa mempedulikan tatapan para dewa abadi di sekitarnya. Pemuda itu diam-diam mendengarkannya dari awal sampai akhir, menanggapi setiap kata-katanya dengan sangat serius. Semakin banyak dia berbicara, semakin muram ekspresinya dan semakin kuat niat membunuhnya. Pada akhirnya, orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah mereka berdiri di tengah rawa kemarahan. Jangankan bergerak, mereka merasa sulit untuk menarik napas. Setelah ibu putih pertama selesai, tangan kiri pemuda itu terangkat ke udara. Aliran ki jiwa yang tak terkira mengalir keluar, berputar-putar di pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jarinya, dan susunan miniatur terbentuk di bawah perintahnya. Tak lama kemudian, terbentuklah sebuah pil dan dia menyerahkannya kepada ibu putih pertama, sambil menepuk-nepuk kepalanya lagi dengan ekspresi penuh kasih sayang. Dia melahap pil itu seperti anak kecil. Di bawah ekspresi terkejut para dewa abadi, luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang mustahil. Pil macam apa yang dibuat dengan santai yang mungkin bisa menyembuhkan dewa abadi dengan mudah? Baru pada saat itulah para dewa abadi akhirnya mengatasi keterkejutan mereka dan memfokuskan pandangan mereka pada pemuda itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenalinya. Dion Sacharo, pemuda yang baru saja mengalahkan dewa abadi Nazair dan meramu pil dewa abadi puncak. Namun, apa hubungannya dengan ibu kulit putih pertama? Mengapa dia memanggilnya kakak laki-laki? Kau, Gilpin gemetar. Genggamannya pada pedang melemah, menyebabkan pedangnya jatuh ke tanah, benar-benar di luar kendalinya. Tidak mungkin, kau tidak mungkin dia, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Di akhir kata-katanya, yang keluar tidak lebih dari sebuah raungan. Semua kebencian, permusuhan, kemarahan itu. Semua itu telah menggelegak di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Sekarang, pria yang setiap hari ingin ia bunuh dengan kedua tangannya sendiri itu berada tepat di hadapannya. Dadanya naik turun dengan berat, napasnya keluar cepat dan pendek. Tanpa disadari, butiran-butiran keringat jatuh seperti hujan dari tubuhnya. Campuran antara rasa takut dan harap-harap cemas memenuhi hatinya. Jika ada kesempatan untuk membunuh pria ini, bukankah sekarang saatnya?
Hari ini adalah harinya. Ini adalah kesempatannya. Hari ini, aku akan menghapus penghinaan yang aku derita bertahun-tahun lalu. Dion mendongak dan melirik sekilas ke arah mereka yang hadir. Dia kebetulan melihat Gilpin ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia terdiam sejenak. Di matanya, semua orang ini sudah mati karena berani menindas adik perempuannya seperti itu, tetapi kata-kata Gilpin membuatnya penasaran. Siapa kamu sebenarnya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2300, terlambat. Pada titik ini, apalagi Gilpin, yang lain pun tercengang oleh kata-kata Dion. Karena keadaan sudah mencapai tahap ini, mereka tentu saja gemetar ketakutan, tidak seperti Gilpin. Namun, setelah mendengar ketidakpedulian Dion yang terang-terangan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan rasa kasihan ke arah Gilpin. Mereka semua bisa dianggap sebagai rekan Gilpin. Belum lagi seberapa sering dia menyebutkan penghinaan yang dideritanya di tangan Dion saat dia meyakinkan hegemon mereka untuk ikut serta dalam serangan ini. Bahkan sebelum semuanya mencapai titik ini, mereka semua menyadari kebencian yang mendalam yang dia miliki terhadap Dion. Mereka semua sudah tidak bisa menghitung berapa kali Gilpin menyinggungnya. Meskipun mereka tidak tahu cerita lengkapnya, mereka sudah menduga bahwa itu pasti sesuatu yang mengerikan. Dan, karena mereka tidak punya kesan yang baik tentang Dewa Abadi tanpa nama, mereka jelas tidak ragu untuk mempercayai Gilpin. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa perkara yang sudah menguasai seluruh hidup Gilpin ini, tidak akan pernah diingat oleh orang yang sangat dibencinya. Naluri pertama mereka adalah percaya bahwa Dion berbohong. Mungkin dia mengatakan ini hanya untuk membuat Gilpin semakin marah. Bahkan Gilpin harus mempercayai ini agar bisa tetap waras sebentar lagi. Namun, setelah melihat kebingungan yang nyata di mata Dion, dia benar-benar merasa sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Ingatan tentang Dewa Abadi, bahkan yang bereinkarnasi, hampir tidak mungkin salah. Hanya dengan melirik sesuatu dengan santai saja sudah cukup bagi mereka untuk mengingatnya seumur hidup. Ini semua berarti bahwa Dion sama sekali tidak mengingat masalah ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia melakukannya dengan begitu santai dan tanpa peduli sehingga dia bahkan tidak menyadari keberadaan Gilpin. Sesaat, suasana hening sebelum tawa nakal Ibu Putih pertama terdengar. Dia mencengkeram lengan Dion seperti gadis kecil manja dan menertawakan Gilpin tanpa henti. Dia juga merasa aneh bahwa Gilpin memiliki permusuhan seperti itu dengan kakak laki-lakinya. Gilpin bahkan tidak layak untuk dipandang sekilas olehnya, apalagi kakak laki-lakinya. Permusuhan macam apa yang mungkin ada di antara keduanya? Dan bahkan jika ada hal seperti itu, bagaimana mungkin peri kecil ini belum terkubur 6 kaki di bawah tanah? Jadi beginilah keadaannya. Aku tidak menyangka Gilpin akan begitu tidak tahu malu sampai memegang kaki kakak seperti ini. Dia pasti mengira bisa mendongkrak popularitasnya sendiri dengan berbohong tentang persaingannya denganmu, kakak. Sosok Gilpin berdiri membeku. Tidak, tubuhnya justru bergerak. Tubuhnya bergetar hebat di tempat itu sehingga tanah di bawah kakinya mulai retak dan terbelah. Tidak peduli seberapa kecilnya dia di mata Dion, pada akhirnya, dia tetaplah Dewa Abadi Puncak. Tangannya terkepal begitu erat hingga ujung jarinya terbenam di telapak tangannya, menyebabkan tetesan merah tua menghilang ke dalam retakan yang terbentuk di bawah kakinya. Wajahnya yang tampan berubah dan menggelap, kulitnya yang dulu cerah berubah menjadi abu-abu seolah-olah dia lupa bernapas. Namun, mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah 2 garis darah jatuh di pipinya saat dia menatap Dion dengan kebencian yang dapat menjungkir balikan langit. Ketika keadaan mencapai titik ini, bahkan alis First White Mother yang naif pun berkerut. Terlepas dari apakah Dion ingat atau tidak, jelas pada titik ini bahwa penghinaan yang dihadapi Gilpin itu nyata, atau tanggapannya tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Jika dia hanya marah, itu akan tetap baik-baik saja. Namun, reaksi seperti ini sama sekali tidak sesederhana itu. Bahkan, jika keadaan berlangsung seperti ini, itu bisa menjadi masalah. Legenda tentang roh pendendam menyebar luas dan jauh, bahkan sampai pada titik di mana dunia fana memiliki banyak mitos tentangnya. Hantu, setidaknya dalam pengertian yang dibicarakan oleh dunia fana, tidaklah nyata. Namun, gagasan tentang dendam yang lahir dari kemarahan yang tidak manusiawi itu nyata. Dan, perbedaan lainnya adalah fakta bahwa orang yang dimaksud tidak harus mati. Namun, legenda selalu berasal dari inti kebenaran. Bahkan jika roh pendendam tidak perlu mati pada awalnya, mereka pasti akan mati setelah balas dendam mereka berakhir. Segala sesuatu yang ada memiliki keseimbangan, mustahil untuk mendapatkan kekuatan tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya. 2 garis darah mengalir di wajah Gilpin dan kulitnya yang memutih bukan karena amarah atau lupa bernapas. Jiwanya benar-benar telah rusak karena keinginannya untuk membalas dendam. Rambutnya yang berwarna cerah menjadi gelap, bahkan lebih panjang dari First White Mother dalam bentuk hibridanya dan menjadi warna hitam yang lebih pekat dari malam. Bagian putih matanya menghilang, meninggalkan 2 lubang hitam yang berputar-putar dengan kedalaman yang tak terduga.
Dan, kulitnya yang dulu cerah menjadi mengingatkan pada kematian, bahkan memancarkan cahaya abu-abu samar. Dion berkedip, sesaat, ia melupakan amarahnya. Bahkan dalam hidupnya yang panjang, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kelahiran roh pendendam. Tentu saja, dia telah melihat entitas seperti itu sebelumnya, bahkan lebih dari sekali. Salah satunya adalah Jasmine, kepala istana Sekte Kabut Air. Namun, tidak seperti Gilpin, nyawa Jasmine tidak dalam bahaya saat dia menapaki jalan kejahatan seperti ini. Jadi seperti ini, mungkin bahkan saat meninggal, Gilpin tidak akan pernah mengerti bahwa amarahnya dan keinginannya untuk membunuh Dion. Bahkan sampai membiarkan jiwanya berubah menjadi roh pendendam, sebenarnya akan mencerahkan musuhnya tentang sesuatu yang telah mengganggunya sejak lama. Namun, saat ini, Gilpin sudah kehilangan akal sehatnya. Apakah dia akan mengerti hal seperti ini setelah dijelaskan kepadanya masih belum diketahui sama sekali? Apakah kau takut, rusa kecil? Dion tersenyum, sambil melirik ke arah ibu putih pertama. Meskipun dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dilihat dari cara dia mengencangkan cengkeramannya pada lengan Dion, jelas bahwa dia berbohong. Roh pendendam adalah kebalikan dari apa yang diperjuangkan Celestial Deal. Ibu putih pertama tidak hanya sedikit terguncang, dia merasakan gelombang rasa jijik yang dalam di hatinya. Ini lumayan juga, 11 lagi untuk koleksiku. Kau bisa membentuk inti yang bagus dan bertindak sebagai pembayaran awal yang kecil. Aku benar-benar penasaran siapa sebenarnya hegemonmu itu ketika mereka berani menyerang tanah airku seperti ini. Kilatan penasaran dan ekspresi penuh kasih sayang di mata Dion menghilang. Amarah yang sempat ia redakan muncul kembali. Skri! Gilpin mengangkat kepalanya ke udara dan meraung, kedua pedang di tangannya, yang dulunya berwarna perak dan emas, berubah menjadi bilah hitam yang melengkung seperti pedang pendek sepanjang 3 meter. Jelas bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami kata-kata Dion. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah insting, dan itu adalah membunuh Dion. Dion memperhatikan dengan acuh tak acuh saat Gilpin menyerang. Dalam benaknya, Gilpin sebelumnya jauh lebih mengancam meskipun versi dirinya ini 10 kali lebih kuat. Jika berhadapan dengan leluhur, bahkan jika roh pendendam ini tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya, setidaknya dia akan mampu bertahan beberapa kali sebelum mati. Namun, di mata Dion, selama pikiran lawannya tidak jernih, mereka tidak ada artinya di hadapannya. Pada saat itu, Gilpin melangkah ke Pulau Dion. Banget, badai energi muncul dan menghantam Gilpin secara terus-menerus. Bumi yang sempurna, tanpa cacat sedikit pun, tiba-tiba bergerak. Tulang-tulang menyembul dari bawah permukaan, mencengkeram pergelangan kaki Gilpin. Meskipun set pertama gagal, pasangan lain melonjak naik, kemudian pasangan lainnya, dan kemudian pasangan lainnya lagi. Gilpin dikerumuni oleh gundukan tulang-tulang hitam yang mengeluarkan kabut tebal. Meskipun aumannya menyebabkan tulang-tulang itu berderak dan bahkan pecah sesekali, ia terus tenggelam dalam setiap langkah yang diambilnya. Dia terjatuh dengan tangan dan lututnya, bilah pedangnya yang panjang menggesek tanah saat dia mencoba merangkak maju. Melahap, SSKRI, suara Dion yang acuh tak acuh terdengar. Pada saat itu, urat-urat merah tiba-tiba muncul di tulang-tulang, klik, berdenyut seperti gabungan parasit dan rune kuno. Saat Dewa Abadi melihat dengan ngeri, itu hanya api pada saat itu, urat merah tiba-tiba muncul di tulang, berdenyut seperti gabungan parasit dan rune kuno. Sebagai leluhur Seprite dan Seprite Angin yang telah mengambil bagian dalam penyerangan terhadap Ibu Putih pertama yang bereaksi paling ganas. Mereka bisa merasakannya, tanda keakraban itu, pembuluh darah merah itu adalah kerabat mereka, Dewa Abadi tanpa nama. Mereka meraung marah, amarah mereka mengalahkan akal sehat dan ketakutan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Peri darah ini jelas tidak dilahirkan melalui cara normal. Eksperimen mengerikan macam apa yang harus dilaluinya untuk mencapai titik ini? Akan tetapi, mereka sama sekali tidak tahu bahwa bukan Dion yang menciptakan peri darah ini. Bukankah itu adalah hegemon naga? Faktanya, Dion telah bersumpah untuk mengalahkan hegemon naga atas tindakan mereka. Tentu saja, dia bisa menjelaskan ini. Tapi apakah kepribadiannya mengizinkan ini? Dia tidak mau menjelaskan apapun. Ditambah lagi, sejauh yang dia ketahui, mereka semua adalah mayat hidup yang berjalan saat mereka menyerang adik perempuannya. Raungan Gilpin benar-benar tenggelam hingga menjadi rengekan. Kemudian, tidak ada yang terdengar sama sekali. Dion bahkan tidak bereaksi banyak terhadap kematian ini. Bagaimana mungkin seorang Gilpin dapat menandingi harta karun yang telah disempurnakannya selama bertahun-tahun? Bukankah ia hanya mencari kematian? Jika bukan karena fakta bahwa Dion meremehkan untuk menghubungkannya dengan surga, harta karun ini akan menyingkirkan satu lagi dari daftar 33 harta karun. Meski begitu, menyebut ini sebagai harta karun tunggal masih agak salah. Dion melangkah maju. Di bawah tatapan kaget para dewa abadi, pulau di bawah kakinya benar-benar bergerak bersamanya.
Orang akan berpikir bahwa ini akan menghancurkan bumi, tetapi entah bagaimana, pulau itu menjadi tidak berwujud, bergerak melalui tanah seolah-olah tidak memiliki substansi. Harta karun apakah ini? Para dewa abadi melihat dengan ketakutan. Mereka mengira harta karun ini akan tidak bisa bergerak, tetapi mereka terbukti salah bahkan setelah menghela napas lega. Mereka semua bisa merasakannya, mereka akan mati hari ini. Mereka tumbuh besar dengan mendengarkan kisah-kisah mengerikan yang dibuat oleh dewa abadi tanpa nama. Sebagai ahli yang berbakat dalam bidangnya masing-masing, kebanyakan dari mereka tidak pernah menanggapi kisah-kisah ini dengan serius dan menganggapnya sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan. Namun, hari ini, mereka akan mati di tangan seorang manusia yang tampaknya sedang berjalan-jalan santai di taman. Mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya pria ini. Namun, sudah terlambat, cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.